dengan tergesa-gesa hari itu yang jelas menunjukkan bahwa dia tertarik pada Qin Xiaoming. Qin Xiaoming masih belum menyadari perasaan Shen Wanxing. Dia benar-benar terlalu lambat dalam merasakan. Meski begitu, dia masih berani mengeluh bahwa pemikirannya tidak normal. Jelas Qin Xiaoming sendiri yang punya masalah di otaknya. Adapun fakta bahwa Qin Xiaoming tidak menemukan pikiran sejatinya, Su Xinyu berpikir itu sangat normal. Lagi pula, penampilannya sangat luar biasa, akan sangat aneh jika Qin Xiaoming bisa menemukannya. Zhao Hao berdiri di luar gerbang menyaksikan Su Xinyu menyambut Qin Xiaoming masuk dengan senyum seindah bunga. Kemarahan di dadanya tumbuh semakin dalam dan tinjunya mengepal semakin erat. Rumput. Akhirnya pada saat pintu tertutup, dia tidak bisa lagi menahan kebencian di hatinya. Dia mengutuk dengan marah dan meninju dinding di samping pintu dengan keras hingga membuat lubang hampir 10 cm di dinding. Setelah perkelahian, Zhao Hao tidak ingin tinggal lama di tempat yang menyesakkan ini, jadi dia pergi dengan cepat dengan wajah muram. Qin Xiaoming dan Su Xinyu mendengar suara keras di luar pintu dan segera berbalik untuk memeriksa situasinya. Ketika mereka melihat lubang besar di dinding, mereka tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Zhao Hao sepertinya benar-benar murka, dia hampir meninju tembus dinding. Apakah Zhao Hao akan secara pribadi menghadangku di gang setelah makan malam? Untuk amannya, sebaiknya aku mengambil jalan memutar lain kali aku keluar, kalau tidak, Zhao Hao mungkin marah dan melakukan sesuatu yang buruk padaku. Qin Xiaoming sedang menghitung tingkat kemarahan Zhao Hao dalam benaknya dan merasa bahwa dia harus lebih berhati-hati hari ini. Jika tidak, jika dia benar-benar dihalangi oleh Zhao Hao, dia akan dipukuli tanpa alasan hari ini. Namun Qin Xiaoming tidak menunjukkan rasa bersalah di permukaan tetapi malah memanfaatkan situasi untuk mempersulit Zhao Hao. Zhao Hao sangat jahat Xiao Yu, kamu hanya tidak mengundangnya masuk, tetapi dia benar-benar merusak dindingmu. Kamu harus menghindari berinteraksi dengan orang seperti itu di masa depan. Lagi pula orang ini sangat kuat tetapi memiliki temperamen yang buruk, jika dia marah di masa depan dia mungkin menyakitimu. Baiklah, aku akan mengingatnya. Su Xinyu selalu merasa bahwa Zhao Hao adalah orang yang berbahaya. Sekarang setelah melihat kekuatan penghancur Zhao Hao yang dahsyat, dia merasa semakin terdorong untuk menjauhi Zhao Hao. Dia mengangguk patuh dan tergesa-gesa. Jangan takut, selama ada aku di sini, dia tidak akan berani menyakitimu. Mulai sekarang, jika dia berani melakukan sesuatu terhadapmu, kau hubungi aku dan aku akan mengirim seseorang untuk segera menanganinya. Qin Xiaoming menyadari perubahan suasana hati Su Xinyu dan segera menepuk dadanya untuk membuat janji, menunjukkan rasa aman sebagai seorang pria. Dan dia memang merasa sedikit lebih khawatir. Dalam novel, Zhao Hao selalu sukses, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan apapun yang menyakiti tokoh utama wanita. Sekarang perjalanan emosional Zhao Hao hampir sepenuhnya hancur karena saya, apakah dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang merugikan tokoh utama wanita di masa depan? Sepertinya kita perlu mengatur beberapa orang untuk mengawasi para pahlawan wanita ini di masa depan untuk mencegah kecelakaan apapun. Qin Xiaoming memikirkannya dan memutuskan untuk mengatur beberapa orang untuk diam-diam menjaga para pahlawan wanita ini ketika dia kembali malam ini. Bagaimanapun juga, itu karena penampilannya sehingga plot novel menjadi kacau. Jika sang heroin dibalas oleh Zhao Hao karena ini, dia juga akan merasa bersalah. Aku akan berhati-hati lain kali. Mari masuk dan makan dulu. Ketika Su Xinyu mendengar kata-kata Qin Xiaoming, dia merasa tersentuh dan kekhawatirannya sebagian besar menghilang. Setelah menanggapi Qin Xiaoming dengan senyuman, dia membawa Qin Xiaoming ke ruang tamu. Kali ini suasana saat makan tidak lagi secanggung terakhir kali. Sikap Su Chengwen terhadap Qin Xiaoming sangat antusias. Tidak hanya dia terus bertanya tentang kesehatannya, dia juga meminta Su Xinyu untuk mengambilkan makanan untuk Qin Xiaoming dan tersenyum dengan sangat ramah. Su Xinyu tidak keberatan dengan perintah Su Chengwen dan melayani Qin Xiaoming dengan sangat penuh perhatian seperti seorang istri kecil. Selesai sudah, ilusi cinta sialan ini muncul lagi. Su Xinyu hanya berakting di depan Su Chengwen, jika kamu menganggapnya serius IQ-ku akan serendah IQ Su Xinyu. Aku benar-benar lupa bagaimana cara melafalkan kitab suci Buddha. Qin Xiaoming makan makanan ini dengan sangat hati-hati, terus-menerus mengingatkan dirinya dalam hati untuk tidak tertipu oleh penampilan lembut Su Xinyu. Dia sekarang merindukan kitab suci Buddha yang telah dia buang entah di mana. Jika dia memiliki kitab suci itu, dia pasti akan bisa tetap tenang malam ini. Setelah akhirnya menyelesaikan makan dengan susah payah, Qin Xiaoming hendak mengucapkan selamat tinggal ketika Su Xinyu mengatakan sesuatu yang mengejutkan kedua pria di ruangan itu. Saudara Ming, kenapa kamu tidak menginap saja di sini hari? Tidak mungkin, Su Xinyu sangat langsung. Su Chengwen tepat di sebelah kita dan kita bahkan belum mulai berkencan. Ini terlalu cepat. Tapi haruskah aku setuju? Aku merasa sedikit Garis bawah Qin Xiaoming, yang telah dia pertahankan sepanjang malam, langsung dipatahkan oleh kalimat ini dan hatinya menjadi bingung sesaat. Walaupun Su Chengwen juga terkejut dengan keberanian cucunya, dia tidak mengajukan keberatan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum dan menyaksikannya terjadi dengan gembira. Anak muda zaman sekarang harus lebih proaktif, jika tidak bagaimana dia bisa segera memiliki cicit.
Bab 89 Pertunangan yang batal dimulai. Kamu salah paham. Aku hanya berpikir ini sudah sangat larut dan Mingge sudah minum dan tidak bisa menyetir. Memikirkan bahwa kita punya banyak kamar kosong di rumah kita. Ketika Su Xingyu mendengar pikiran kotor Qin Shaoming dan melihat senyum puas Su Chengwen, dia tidak tahu bahwa kata-katanya telah disalahpahami oleh mereka berdua. Wajahnya yang cantik memerah dalam sekejap dan dia dengan cepat menjelaskan dengan tergesa-gesa. Namun setelah dia selesai menjelaskan, dia melihat bahwa Qin Shaoming dan Su Chengwen sama-sama memiliki ekspresi sedikit menyesal di wajah mereka yang membuatnya merasa semakin tertekan. Dia bersumpah bahwa dia benar-benar tidak memiliki pikiran itu barusan. Barusan dia hanya ingat bahwa Qin Shaoming telah mengatakan dalam hatinya bahwa Zhao Hao mungkin marah dan membalas dendam di malam hari dan karena Qin Shaoming memang minum hari ini, dia membuat saran seperti itu. Siapa yang tahu bahwa setelah mengatakannya, itu akan menyebabkan kesalahpahaman besar antara kedua orang itu. Jadi begitu, kupikir Su Xingyu benar-benar menginginkan tubuhku. Tapi aku tidak peduli, bagaimana aku bisa tertarik pada wanita biasa seperti itu. Bahkan jika kamu benar-benar mengundangku, aku pasti akan menolak tanpa ragu-ragu. Kenapa wanita ini melihatku dengan marah lagi? Bertingkah imut itu melanggar aturan. Aku punya hati batu, secantik apapun kamu, itu tidak berguna. Qin Shaoming memaksa dirinya untuk menghibur diri dan perasaan kehilangan dirinya perlahan pulih. Ketika dia menemukan bahwa Su Xingyu sedang menatapnya dengan mata besar penuh kebenaran, dia tidak lagi memiliki fluktuasi emosional apapun. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa, Qin Shaoming terus mengucapkan selamat tinggal. Tidak, sebaiknya aku pulang saja, aku akan meminta seseorang untuk datang dan menyetir untukku. Qin Shaoming menjawab dengan sopan dan tidak mengejek Su Xingyu atas apa yang terjadi barusan. Ini membuat Su Chengwen di sampingnya semakin puas. Siapapun yang bilang Qin Shaoming itu playboy jelas omong kosong. Bukan hanya Qin Shaozi bijaksana dan berani, dia juga sangat perhatian terhadap perempuan. Jelas bahwa dia adalah bahan untuk menjadi cucu menantu. Su Xingyu merasa sedikit lega ketika dia melihat bahwa Qin Shaoming tidak menggunakan ini untuk menggodanya. Namun, dia tidak pernah berani meminta Qin Shaoming untuk tinggal lagi. Dia hanya berdiri dan menyaksikan Qin Shaoming menelepon dan meminta seseorang untuk datang dan mengemudikan mobil. Baiklah, kakek Su Xiaoyu, aku pergi sekarang. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Setelah beberapa obrolan lagi, sopir akhirnya tiba. Qin Shaoming tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi jadi setelah mengucapkan beberapa kata sopan dia bersiap untuk pergi. Hehe, tidak usah repot-repot. Di masa depan, selama kamu punya waktu, kamu bisa sering-sering datang ke rumahku. Ngomong-ngomong, Xiaoyu tidak banyak melakukan apapun dalam sehari, jadi saya... Su Chengwen menjawab dengan senyuman dan secara pribadi mengantar Qin Shaoming keluar ruangan. Makna dari kata-katanya sangat jelas. Wanita benar-benar terlahir dengan bakat akting. Bahkan seseorang dengan kecerdasan Su Xingyu dapat berakting dengan sangat jelas. Qin Shaoming melirik Su Xingyu dan mendapati bahwa wajah Su Xingyu dengan cepat mulai memerah setelah Su Chengwen selesai berbicara. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, dia tidak banyak bicara. Setelah mengangguk kepada Su Chengwen dan Su Xingyu, dia dengan cepat meninggalkan sekolah bela diri Su bersama sopir di bawah tatapan penuh kebencian Su Xingyu. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya menjadi tenang kembali. Qin Shaoming pergi bekerja pukul 12 setiap hari dan kemudian pulang untuk bermain game pada pukul 4 sore. Hidupnya sangat nyaman. Han Feifei mungkin merasa bahwa dia telah memanfaatkan dirinya terakhir kali dan merasa sedikit bersalah. Meskipun sikapnya terhadapnya masih sangat dingin, dia tidak peduli dengan perilakunya yang bolos kerja sesuka hati. Kemudian Qin Shaoming berhenti pergi ke perusahaan. Dia tidak akan tinggal di sini lama, jadi tidak perlu pamer di perusahaan ketika tidak ada misi. 5 hari berlalu seperti ini dan Qin Shaoming akhirnya mendapatkan pekerjaannya kembali. Bibi Qin, apa yang terjadi? Hari itu Qin Shaoming sedang asyik bermain game di rumah ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Begitu dia melihat bahwa itu Qin Sukin yang menelepon, Qin Shaoming segera tahu bahwa rencana untuk memutuskan pertunangan akan segera dimulai. Dia dengan cepat menekan tombol jawab, berpura-pura tidak tahu, dan bertanya kepada Qin Sukin tentang tujuan panggilan itu. Benar saja, Qin Sukin tidak membuang kata-kata dan langsung memberitahu keluarga Sen tentang pembatalan pertunangan dengan nada sedikit marah di telepon. Shaoming, pamanmu pergi ke keluarga Sen lagi hari ini untuk membahas pertunangan, tetapi keluarga Sen menolak untuk bergeming dan bertekad untuk membatalkan pertunangan. Dan mereka memutuskan untuk mengundang kita pergi ke Hotel Star malam ini untuk secara resmi membatalkan pertunangan. Kami keluarga Han adalah orang-orang yang menghargai harga diri kami. Karena mereka ingin menarik diri, kami tentu saja tidak akan memohon lagi. Pamanmu juga setuju saat itu juga. Shaoming, jangan terlalu sedih. Hanya seorang wanita. Dengan kondisimu saat ini, kamu bisa menemukan gadis luar biasa mana saja. Keluarga Sen pasti akan menyesal memutuskan pertunangan kali ini. Emosi Qin Sukin jelas belum sepenuhnya tenang dan dia berbicara banyak kata dengan cepat.
Jelas dia masih marah karena keluarga Sen tidak menghargai keluarga Han dan memaksa pembatalan pertunangan. Bibi Qin, jangan khawatir, aku tidak suka Sen Wanxing lagi. Jika mereka ingin menarik diri, maka mereka bisa menarik diri. Lagi pula, keluarga Sen benar-benar percaya pada karakter Zhao Hao. Mereka pasti akan mendapat masalah di masa depan. Qin Shaoming menjawab dengan sangat serius seolah-olah dia benar-benar tidak lagi menyukai Sen Wanxing. Namun secara tidak dapat dijelaskan ada sedikit nada berani dalam nadanya yang membuat Qin Sukin merasa sedikit sedih. Ini juga membuat Qin Sukin memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan tamparan di wajah ini berlalu begitu saja dan dia pasti akan menyebabkan masalah bagi keluarga Sen di masa depan. Kemudian Qin Sukin takut Qin Shaoming akan sedih jadi dia menghiburnya lama sekali sebelum perlahan menutup telepon. Masih ada waktu sebelum malam jadi mari kita lanjutkan bermain game. Setelah menjawab telepon, Qin Shaoming terus bermain game seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dia sama sekali tidak sedih tentang pembatalan pertunangan itu. Belum lagi dia sudah tahu bahwa pertunangan itu akan dibatalkan hari ini jadi dia tidak merasa terkejut sama sekali. Dan dia sekarang yakin bahwa bahkan jika Sen Wanxing memutuskan pertunangan malam ini, dia tidak akan bersama Zhao Hao. Pikiran tentang Zhao Hao yang menunggu Sen Wanxing memutuskan pertunangan dan kemudian menyatakan cintanya dengan sikap menjilat hanya untuk ditolak dengan kejam membuatku merasa sedih. Fakta bahwa dia tidak tertawa terbahak-bahak sudah merupakan tanda kesabarannya. Setelah bermain game selama beberapa jam lagi, barulah pukul 6 sore Qin Shaoming mencuci wajahnya dengan air dingin, mengenakan setelan mahalnya, dan berkendara menuju Hotel Xinchen dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Hari ini karakternya adalah dewa pria yang dingin dan arogan yang menyimpan kebencian dan dia tidak bisa lagi tersenyum riang seperti biasanya. Qin Shaoming membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba di Hotel Xinchen. Setelah merapikan setelan hitamnya, dia berjalan menuju ruang pribadi yang telah disepakati dengan wajah tanpa ekspresi. Bab 90 penampilan luar biasa Sen Yaohua. Ketika saya mendorong pintu ruang pribadi, Han Feilong dan Qin Sukin sudah duduk di dalam ruangan. Keduanya tampak sangat tidak bahagia saat ini dan mereka terdiam. Namun ketika mereka melihat Qin Shaoming masuk, keduanya memaksakan senyum dan menyapanya. Shaoming, kamu di sini, datang dan duduk. Qin Shaoming mengangguk dengan wajah kaku dan tidak berniat untuk berbicara. Dia duduk di sebelah Han Feilong. Shaoming, kamu tidak perlu sedih. Bahkan tanpa Sen Wanxing, masih ada wanita lain. Ada banyak wanita baik di dunia ini. Tidak perlu menggantungkan diri pada satu pohon. Han Feilong memperhatikan bahwa kondisi Qin Shaoming malam ini jelas berbeda dari sebelumnya. Dia tahu bahwa Qin Shaoming masih sangat kesal, jadi dia buru-buru menghiburnya dengan suara lembut. Ya, sebenarnya aku sudah lama merasa bahwa Sen Wanxing tidak cocok untukmu. Dia terlihat dingin setiap hari dan tidak pernah tersenyum. Jika kamu menikahinya, tidakkah kamu merasa tidak nyaman melihat wajahnya yang tanpa ekspresi setiap hari? Qin Sukin juga menambahkan kalimat yang dengan jahat menjelekkan citra Sen Wanxing. Saya harap Qin Shaoming akan merasa lebih baik setelah mendengar ini. Paman Bibi Qin, Anda tidak perlu menghibur saya. Aku benar-benar tidak punya perasaan apapun pada Sen Wanxing sekarang, aku hanya marah karena keluarga Sen melanggar janji mereka. Sen Wanxing sendiri tidak menyadari pertunangan yang dibatalkan, namun keluarga Sen diam-diam membatalkan kontrak. Mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga Han kita. Ekspresi Qin Shaoming sedikit melembut dan dia mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya melepaskan Sen Wanxing dan meminta Han Feilong dan yang lainnya untuk tidak khawatir. Namun kata-katanya hanya mengutuk keluarga Sen tanpa mengatakan sesuatu yang buruk tentang Sen Wanxing dan bahkan tampak mencoba memaafkan Sen Wanxing. Han Feilong dan Qin Sukin saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Qin Shaoming masih belum merasa ingin menyalahkan Sen Wanxing. Hanya orang bodoh yang tidak bisa mengatakan apakah Qin Shaoming memiliki perasaan terhadap Sen Wanxing atau tidak. Jangan khawatir jika keluarga Sen tidak berani memberi muka pada keluarga Han kita kali ini, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Sen Yaohua berpikir bahwa karirnya akan berjalan mulus dengan bekerja sama dengan Zhao Hao. Sungguh fantasi. Ketika Han Feilong memikirkan tentang desakan keluarga Sen untuk membatalkan pertunangan, matanya dipenuhi amarah. Jika Qin Shaoming masih memiliki kepribadian yang sama seperti sebelumnya, dia hampir tidak bisa menerima pembatalan pertunangan oleh keluarga Sen. Tapi sekarang Qin Shaoming telah banyak berubah dan sangat tergila-gila pada Sen Wanxing, tetapi keluarga Sen masih ingin membatalkan pertunangan dengan segala cara. Jelas bahwa dia merasa telah menemukan pasangan yang lebih baik dan memandang rendah keluarga Han. Sebagai kepala keluarga Han saat ini, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir keluarganya direndahkan oleh orang lain? Oke, mari kita bicarakan ini ketika kita kembali. Ini sudah hampir pukul 7, keluarga Sen seharusnya segera tiba, kita tidak boleh kehilangan muka di depan keluarga Sen. Melihat Han Feilong dan Qin Shaoming sama-sama marah, Qin Sukin dengan cepat mencoba menenangkan mereka. Jika keluarga Sen melihat betapa marahnya mereka karena memutuskan pertunangan, mereka mungkin akan lebih bangga lagi.
Han Feilong tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresinya perlahan kembali ke tampilan tenang dan sunyi sebelumnya dan dia penuh dengan keagungan. Qin Shaoming mungkin terlalu muda untuk tampil dengan baik. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan ekspresinya, masih ada jejak kemarahan yang jelas di wajahnya yang mengungkapkan emosinya. Benar saja, 2 menit kemudian 3 orang dari keluarga Sen masuk. Pemimpin itu adalah seorang pria parubaya gemuk dengan mata sipit. Dia mengenakan berbagai macam perhiasan di leher dan tangannya yang jelas-jelas bernilai banyak uang. Orang ini adalah ayah Sen Wanxing, Sen Yaohua. Di belakang mereka ada 2 wanita cantik yang terlihat agak mirip, tetapi memiliki temperamen yang berbeda. 2 orang ini adalah tokoh utama dari batalnya pertunangan malam ini, Sen Wanxing, dan ibunya, Zhou Qiurong. Kakak Han, maafkan aku, tadi ada kemacetan dan aku membuatmu menunggu lama. Begitu memasuki ruangan, Sen Yaohua memberi isyarat meminta maaf dan mengatakan sesuatu kepada Han Feilong dan yang lainnya sambil tersenyum seolah-olah dia tidak merasakan suasana khidmat di ruangan itu. Berhenti bicara omong kosong, kembalikan saja surat perjanjian dan uang hadiah kepada kami dan masalah akan selesai. Mulai sekarang kedua keluarga kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain lagi. Han Feilong tidak berniat untuk bersikap sopan dengan Sen Yaohua dan langsung menyatakan topik malam itu dengan wajah dingin. Saudara Han, kali ini keluarga Sen saya yang salah. Saya pasti akan memberi Anda kompensasi 3 kali lipat dari uang hadiah yang Anda berikan kepada saya. Sen Yaohua memang seorang pengusaha tipikal yang bisa mengesampingkan harga dirinya. Dia sama sekali tidak merasa tidak senang dengan sikap Han Feilong, tetapi malah meminta maaf dengan tulus. Pengusaha semacam ini benar-benar menjijikkan. Dia menusuk orang dari belakang seperti orang gila namun tampak tidak berbahaya bagi semua orang di permukaan. Tidak heran keluarga Sen telah berkembang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sen Yaohua benar-benar rubah tua. Sekarang Han Feilong mungkin tidak bisa marah bahkan jika dia mau. Qin Shaoming berpura-pura marah dan memperhatikan Sen Yaohua terus-menerus tersenyum pada Han Feilong. Dia merasa jijik sekaligus kagum. Ada alasan mengapa Sen Yaohua mampu mengembangkan keluarga Sen hingga skala saat ini. Orang ini terlalu licin, seberapa marahnya pun aku, tidak ada yang bisa kulakukan padanya. Tidak perlu, keluarga Han saya tidak peduli dengan uang hadiahmu, kembalikan saja jumlah yang kami berikan kepadamu. Tolong kembalikan surat pengangkatan itu kepada kami sekarang, saya ada urusan lain dan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Han Feilong tidak tertipu oleh penampilan Sen Yaohua dan menolak proposal Sen Yaohua dengan nada kaku. Pada saat yang sama, sedikit rasa tidak sabar muncul di wajahnya dan dia jelas tidak ingin berdebat dengan Sen Yaohua lagi. Terima kasih Saudara Han dan Shao Ming atas pengertian Anda. Sebenarnya bukan karena saya sengaja ingin melanggar kontrak. Hanya saja saya hanya memiliki satu putri ini dan yang paling saya inginkan adalah dia bisa menjalani hidup yang bahagia. Saya selalu merasa bersalah karena menyetujui pernikahan itu tanpa berkonsultasi dengannya. Setelah berhari-hari mengalami pergumulan psikologis, akhirnya saya mengambil keputusan dan merasa bahwa saya tidak boleh menggunakan kebahagiaan putri saya sebagai alat untuk bertukar kepentingan. Itulah mengapa saya melanggar janji saya. Di sini saya juga berharap Anda dapat memahami kesulitan seorang ayah. Tapi jangan khawatir Saudara Han, jika Shao Ming dan Wanxing ingin bersama, aku pasti tidak akan menghentikan mereka. Sen Yaohua perlahan mengeluarkan surat pengangkatan merah dari tasnya, tetapi dia tidak memberikannya kepada Han Feilong segera. Sebaliknya, jejak rasa bersalah tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia menyatakan alasan memutuskan pertunangan dengan nada berat, tampak sangat tulus. Jika aku tidak tahu kamu berubah pikiran setelah menerima 5 miliar, aku akan mempercayai kebohonganmu. Sungguh kemampuan akting yang hebat. Dia pasti sudah menghafal kalimat ini berkali-kali. Qin Shaoming merasa sangat menghina penampilan Sen Yaohua. Jika kamu ingin membatalkan pertunangan, batalkan saja. Sungguh tidak tahu malu menggunakan kebahagiaan putrimu sebagai perisai. Di permukaan, Qin Shaoming berpura-pura tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menyela penampilan Sen Yaohua dan bertanya dengan marah. Karena Paman Sen memikirkan kebahagiaan Wanxing, apakah kamu sudah meminta pendapat Wanxing tentang pembatalan pertunangan ini? Bab 91 Keraguan Sen Wanxing Kepanikan Qin Shao. Di kamar pribadi, suara tiba-tiba Qin Shaoming menyebabkan suasana di ruangan itu brief berhenti sejenak. Han Feilong dan Qin Sukin menatap mata Qin Shaoming yang sedikit beruntung dan menghela nafas tanpa terasa. Tetapi mereka tidak menghentikan Qin Shaoming untuk bertanya. Orang harus mengalami keputusasaan sepenuhnya sebelum mereka benar-benar bisa belajar untuk melepaskan. Sen Yaohua tertegun sejenak tetapi dengan cepat sadar kembali. Melihat Qin Shaoming masih tampak penuh harap, dia tidak bisa menahan senyum. Namun, dia tidak menunjukkan senyumnya di wajahnya, tetapi berkata kepada Qin Shaoming dengan nada lembut. Shaoming, aku secara alami sudah menanyakan pendapat Wan Qing tentang masalah ini. Jika kamu tidak mau mempercayainya, biar Wanxing mengatakannya sendiri. Terlepas dari apakah Wanxing bersedia membatalkan pertunangan malam ini, aku akan mematuhi keputusannya. Sen Yaohua sebenarnya tidak meminta pendapat Sen Wanxing.
Namun, dia sangat yakin bahwa Shen Wanxing akan setuju untuk membatalkan pertunangan tersebut. Belum lagi Shen Wanxing selalu menentang pernikahan ini dan bahkan mengancam bahwa dia tidak akan menikahi Qin Shaoming bahkan jika dia memutuskan hubungan ayah anak dan meninggalkan keluarga. Hanya dari apa yang dia dengar dari Zhao Hao, dia tahu bahwa Shen Wanxing tidak memiliki perasaan baik terhadap Qin Shaoming tetapi malah penuh dengan rasa jijik. Sekarang ada kesempatan untuk keluar dari kontrak perceraian, bagaimana mungkin Shen Wanxing tidak setuju? Wanxing, apakah kamu benar-benar setuju untuk memutuskan pertunangan denganku? Qin Shaoming bertanya kepada Shen Wanxing yang terdiam sejak memasuki ruangan dengan ekspresi tidak percaya, tetapi masih ada sedikit harapan di matanya. Namun nadanya penuh dengan rasa tidak aman dan jelas bahwa dia sangat terguncang. Mata semua orang sekarang terfokus pada Shen Wanxing ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Namun 1 detik 2 detik 1 menit berlalu. Shen Wanxing tetap diam dan tidak mengatakan jawaban akhirnya. Namun, dia selalu memiliki ekspresi kosong di wajahnya sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Gadis es batu, kenapa kamu masih ragu? Setuju saja. Jangan kasihan padaku, aku tidak butuh belas kasihanmu. Kamu tidak benar-benar mencintaiku kan? Bahkan jika kamu menyukaiku, kamu bisa mengungkapkan perasaanmu kepadaku sendiri nanti dan aku pasti akan menerimamu saat itu. Sekarang tolong setujui untuk membatalkan pertunangan ini. Qin Shaoming sangat gugup dan diam-diam berdoa agar Shen Wanxing tetap membatalkan pertunangan sesuai dengan alur cerita aslinya. Karena jika Shen Wanxing tidak setuju untuk membatalkan pertunangan, alur cerita akan benar-benar kacau dan dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Han Feilong dan Qin Sukin juga terkejut. Awalnya mereka mengira bahwa Shen Wanxing akan dengan tegas setuju untuk membatalkan pertunangan tetapi sekarang tampaknya situasinya sedikit berbeda. Karena Shen Wanxing tidak membuat keputusan untuk waktu yang lama, senyum Shen Yaohua secara bertahap membeku di wajahnya dan kepercayaan diri di matanya tidak ada lagi. Wanxing, kamu tidak perlu memaksakan diri. Kali ini aku benar-benar ingin kamu mengejar kebahagiaanmu sendiri. Apapun keputusan yang kamu buat, ayah akan mendukungmu tanpa syarat. Shen Yaohua akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia memaksa dirinya untuk mempertahankan senyum dan membuat janji dengan nada tegas. Dia merasa bahwa mungkin Shen Wanxing tidak ingin mempersulitnya, itulah sebabnya sangat sulit baginya untuk membuat pilihan. Selama dia mengungkapkan sedikit lebih banyak, aku percaya bahwa dengan kecerdasan Shen Wanxing, dia akan dapat memahami pikiran sejatinya. Saya setuju untuk membatalkan pertunangan ini. Setelah puluhan detik keheningan saat Qin Shaoming dan Shen Yaohua menunggu dengan cemas, Shen Wanxing akhirnya berbicara dengan dingin. Kesimpulan akhir dibuat untuk kasus perceraian ini. Setelah dia selesai berbicara, tidak hanya Qin Shaoming dan Shen Yaohua yang menghela napas lega, tetapi tubuh tegang Shen Wanxing sendiri akhirnya rileks dan sulit untuk mengatakan apakah itu bahagia atau sedih di wajahnya. Dia benar-benar tidak ingin membatalkan pertunangan itu barang sedetik. Kontrak pernikahan ini bisa dibilang jembatan yang menghubungkan dia dan Qin Shaoming. Justru karena kontrak pernikahan inilah Qin Shaoming terus datang mengganggunya. Jika dia memutuskan pertunangan kali ini, dia dan Qin Shaoming mungkin tidak akan pernah berhubungan lagi. Aku baru saja berpikir tentang bagaimana aku telah memutuskan untuk menjauhi Qin Shaoming dan mendengar suara gugup Qin Shaoming. Berdasarkan prinsip bahwa sakit sebentar lebih buruk daripada sakit berkepanjangan, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan yang dia tidak tahu apakah akan dia sesali atau tidak. Setelah mendengar penolakan Shen Wanxing, Qin Shaoming menunjukkan ekspresi bingung. Dia duduk kembali di kursinya dengan ekspresi putus asa, tampak sangat terkejut. Namun pada saat ini dia merasa lega. Malam ini benar-benar berbahaya, aku hampir mengira akan menghadapi hukuman dari sistem. Namun melihat Shen Wanxing malam ini, sepertinya perasaanku sebelumnya bahwa Shen Wanxing menyukaiku bukanlah ilusi. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Lagi pula, hanya ada 1 atau 2 adegan dengan Shen Wanxing. Bahkan jika dia memiliki kesan yang baik padaku. Selama kita berhenti berhubungan di masa depan, aku yakin kesan baik ini akan segera menghilang. Manusia akan selalu jatuh cinta pada beberapa orang dalam hidup mereka, tetapi beberapa orang ditakdirkan untuk bersama tetapi tidak ditakdirkan untuk menjadi. Qin Shaoming menghela napas dalam hatinya merasa sedih tentang berlalunya waktu. Sesaat, dia tidak bisa mengetahui apakah dia bahagia atau sedih. Shen Yaohua benar-benar ketakutan. Jika Shen Wanxing tidak setuju dan membatalkan pertunangan, dia akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Untungnya semuanya berjalan sesuai rencana. Saat ini, dia tidak repot-repot untuk terus berating dan buru-buru menyerahkan surat pengangkatan kepada Han Feilong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara Han, saya akan mengembalikan surat pertunangan ini kepada Anda hari ini dan saya akan mengatur seseorang untuk mengantarkan uang hadiah ke rumah Anda besok. Han Feilong pertama melirik Qin Shaoming yang tampak terluka parah dan kemudian mengambil surat pengangkatan yang diserahkan oleh Shen Yaohua dengan wajah dingin tanpa berniat berbicara dengan Shen Yaohua. Karena pembatalan pertunangan telah selesai, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Wanxing, ayo pergi.
Shen Yaohua tidak peduli dengan sikap Han Feilong. Setelah terus berbicara dengan rendah hati, dia bersiap untuk membawa Zhou Qiurong dan Shen Wanxing pergi. Pertunangan itu dibatalkan dan dia tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi dan membuat dirinya sengsara. Alur cerita putus cinta akhirnya selesai. Tapi aku masih merasa sedikit hilang, apa yang sedang terjadi? Qin Shaoming menenangkan diri, mengangkat kepalanya dan berpura-pura marah, lalu mulai memperhatikan Shen Wanxing dan yang lainnya pergi. Sangat mudah untuk melihat bahwa dia telah berubah dari cinta menjadi benci dan membenci keluarga Shen Wanxing. Namun, yang tidak dia duga adalah Shen Wanxing tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan emosi yang sangat rumit di matanya yang membuatnya ingin meminta Shen Wanxing untuk tinggal. Shen Wanxing, ada apa denganmu malam ini? Kamu tidak sedang berakting di drama Korea kan? Perhatikan emosimu. Ini hanyalah putusnya pertunangan, bukannya kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mengapa bertingkah seolah kita berpisah selamanya? Paling buruk, aku akan menunggu ceritamu selesai dan kemudian kembali mengganggumu. Apakah boleh? Ketika Qin Shaoming melihat mata Shen Wanxing, dia hampir tidak bisa mempertahankan ekspresi marahnya dan dia meraung dalam hatinya. Dia benar-benar terkesan dengan Shen Wanxing. Dia datang ke sini dengan gembira malam ini untuk memutuskan pertunangannya, tetapi perilaku bimbang Shen Wanxing hampir membuatnya depresi. Untungnya Shen Wanxing hanya meliriknya lalu dengan cepat berbalik dan mengikuti Shen Yaohua keluar dari ruang pribadi. Baru pada saat inilah Qin Shaoming akhirnya santai dan berhenti khawatir tentang perubahan apapun dalam plot. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Shen Wanxing berbalik, dia tersenyum untuk pertama kalinya malam itu dan senyumnya sangat menawan. Bab 92 Shen Wanxing bertemu Zhao Hao. Paman bikin kalian duluan saja, aku akan di sini sebentar. Setelah pertunangan dibatalkan, Han Feilong dan Qin Sukin awalnya ingin Qin Shaoming kembali bersama mereka. Namun, Qin Shaoming dengan tegas menolak usulan ini. Dia masih memiliki rencana penting untuk dilakukan nanti, jadi bagaimana mungkin dia pergi dengan Han Feilong? Melihat Qin Shaoming punya ide sendiri, Han Feilong tidak bersikeras. Dia menghibur Qin Shaoming lagi dan meninggalkan ruang pribadi bersama Qin Sukin. Ketika hanya Qin Shaoming yang tersisa di ruang pribadi, kesedihan dan amarahnya segera menghilang dan dia mulai menghubungi nomor Han Feifei. Menurut alur dalam novel, Qin Shaoming pergi ke Han Feifei untuk bermain sebagai korban setelah pertunangannya dibatalkan. Yang mengejutkannya, setelah mendengar tangisannya, Han Feifei merasa kasihan dan ingin datang untuk menghibur Qin Shaoming. Ketika Qin Shaoming dalam novel menemukan situasi ini, sebuah ide jahat langsung muncul di benaknya. Itu untuk membius Han Feifei. Tentu saja Qin Shaoming dalam novel itu tidak berhasil pada akhirnya. Ketika Qin Shaoming hendak melakukan sesuatu yang buruk, Zhao Hao datang ke Han Feifei seperti prajurit surgawi memukuli Qin Shaoming dan kemudian merebut Han Feifei. Kemudian untuk menghilangkan efek obat tersebut pada Han Feifei, Zhao Hao tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak dengan Han Feifei. Yang keterlaluan adalah alih-alih menyalahkan Zhao Hao, keesokan harinya Han Feifei sangat berterima kasih kepada Zhao Hao dan benar-benar jatuh cinta padanya sejak saat itu. Dalam novel tersebut, Qin Shaoming dikeluarkan dari keluarga Han karena membius Han Feifei dan dibiarkan berkembang sendiri. Tapi Zhao Hao tidak akan memiliki kesempatan sebaik ini kali ini. Sambil menunggu Han Feifei menjawab panggilan, Qin Shaoming juga memikirkan tentang bagaimana dia harus menampilkan plot ini. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Zhao Hao menodai Han Feifei tetapi obatnya harus diberikan. Oleh karena itu, dosisnya harus dikontrol dengan sangat akurat. Jika tidak, jika Han Feifei kehilangan keperawanannya, dia akan benar-benar menjadi seorang pendosa. Qin Shaoming, mengapa kamu meneleponku? Saat Qin Shaoming berpikir telepon akhirnya terhubung, suara tidak sabar Han Feifei terdengar. Kak, Fei, Shen Wanxing memutuskan pertunangan saya hari ini dan saya merasa sangat buruk. Tapi aku tidak bisa menemukan siapapun untuk diajak bicara sekarang. Bisakah kamu keluar dan bicara denganku sebentar? Qin Shaoming berbicara dengan nada sedih sambil memikirkan kalimat apa yang harus dia ucapkan selanjutnya untuk membuat Han Feifei terkesan. Bagaimanapun, dia sudah lama melupakan kalimat aslinya, jadi dia harus membuat beberapa kalimat yang kuat secara emosional dan tulus untuk menggerakkan hati Han Feifei. Ujung telepon yang lain tiba-tiba terdiam dan tidak ada suara yang keluar. Qin Shaoming tidak peduli, jika Han Feifei benar-benar menyetujui undangannya dengan begitu mudah, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, tepat ketika dia hendak bermain sebagai korban, Han Feifei berbicara lebih dulu. Aku setuju, tolong kirimkan alamatnya sekarang. Kata-kata yang telah Qin Shaoming. Menurut alur cerita, bukankah seharusnya dia menangis dan mengeluh tentang betapa dia merindukan Shen Wanxing sehingga Han Feifei akan melunakkan sikapnya dan setuju untuk keluar makan malam bersamanya? Bagaimana situasinya sekarang? Sebelum dia mengatakan apapun, Han Feifei setuju. Kenapa kamu mengundangku keluar untuk mengobrol denganmu barusan? Apakah kamu hanya mencoba membuatku senang?
Reaksi Qin Xiaoming membuat nada bicara Han Feifei di telepon menjadi dingin dan sepertinya dia akan menutup telepon dengan marah kapan saja. Kak Fei, jangan salah paham, aku hanya terlalu terkejut dan tidak bereaksi. Aku akan mengirimkan alamatnya sekarang. Qin Xiaoming kembali sadar dan buru-buru menjelaskan. Jika Han Feifei tidak datang malam ini, dia benar-benar akan menangis. Setelah Qin Xiaoming memberitahunya alamatnya, Han Feifei menutup telepon. Qin Xiaoming tidak khawatir tentang ini. Karena Han Feifei sudah setuju, dia pasti akan datang sesuai dengan kepribadiannya. Dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Setelah panggilan berakhir, Qin Xiaoming meninggalkan ruang pribadi dan bersiap untuk pergi keluar membeli beberapa obat yang dia butuhkan malam ini. Obat perangsang semacam ini adalah zat terlarang dan dilarang keras untuk dijual di toko-toko biasa, tetapi beberapa toko kecil masih menjualnya secara diam-diam. Qin Xiaoming juga mencari lama sebelum dia membeli obat yang dia inginkan dan kembali ke hotel dengan puas. Ketika dia melewati meja depan hotel, dia memesan suite mewah sesuai dengan deskripsi di novel. Meskipun Qin Xiaoming merasa bahwa memesan kamar seperti itu adalah pemborosan. Namun, tidak mungkin pola perilaku Qin Xiaoming dalam novel seperti ini dan dia tidak bisa mengubahnya. Saat Qin Xiaoming sibuk dengan hal-hal ini, keluarga Shen yang baru saja keluar dari hotel tidak jauh dari sana bertemu dengan Zhao Hao yang berpakaian rapi. Tuan Zhao, kenapa Anda ada di sini? Shen Yaohua menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya seolah-olah dia benar-benar tidak tahu bahwa Zhao Hao sengaja menunggu mereka di sini. Paman Shen Bibi Zhou Wanxing, sungguh suatu kebetulan aku bisa bertemu kalian di sini. Aku baru saja selesai berbicara dengan seseorang di sini dan sedang mencari tempat untuk makan. Zhao Hao juga tampak seperti bertemu keluarga Shen secara kebetulan dengan ekspresi terkejut yang tidak disembunyikan di matanya. Tanpa menunggu Shen Yaohua tampil lagi, dia berinisiatif untuk mengundangnya. Paman Shen, apakah Anda sudah makan malam? Bagaimana kalau saya mentraktir Anda makan? Hehe, kami belum makan malam. Tapi Bibi Zhou dan aku ada urusan nanti jadi mungkin kami tidak bisa ikut. Kamu harus pergi makan malam dengan Wanxing, kalian berdua anak muda pasti punya banyak kesamaan topik. Shen Yaohua dengan bijaksana mencari alasan untuk menolak dan kemudian berkata kepada Shen Wanxing yang tenang. Wanxing, jangan terburu-buru pulang hari ini, bicara lebih banyak dengan Xiao Hao. Xiao Hao sangat berbakat dan telah membangun perusahaan sebesar ini. Kamu bisa belajar lebih banyak darinya. Setelah mengatakan itu, Shen Yaohua tidak meminta pendapat Shen Wanxing. Setelah memberikan tatapan menyemangati kepada Shen Wanxing, dia membawa Zhou Qiurong ke mobil mewah di sebelah mereka dan dengan cepat menghilang di ujung jalan. Wanxing, kamu mau makan apa? Aku yang traktir. Melihat bahwa Shen Yaohua telah menciptakan kesempatan yang bagus untuknya, Zhao Hao tidak bisa berhenti tersenyum dan segera meminta pendapat Shen Wanxing dengan suara lembut. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa Shen Wanxing akan menerima undangannya. Shen Wanxing memiliki kesan yang baik tentang dia sebelumnya, tetapi di bawah ancaman pertunangan, Shen Wanxing tidak berani mengungkapkan cintanya di dalam hatinya. Sekarang pertunangan itu sudah berakhir, Qin Xiaoming yang menjijikkan itu tidak lagi memiliki cara untuk mengancam Shen Wanxing. Shen Wanxing sekarang bisa bersamanya tanpa khawatir. Tuan Zhao, saya tidak akrab dengan Anda, tolong jangan panggil saya Wanxing. Saya ada urusan lain malam ini, jadi Anda sebaiknya mencari orang lain untuk makan malam bersama. Yang mengejutkan Zhao Hao adalah Shen Wanxing menolak undangannya tanpa ragu sedikit pun dan sikapnya terhadapnya masih sedingin sebelumnya. Zhao Hao langsung menjadi marah. Dia tidak mengerti mengapa Shen Wanxing masih begitu ragu dan tidak berani mengungkapkan perasaan sebenarnya kepadanya meskipun pertunangan itu telah dibatalkan. Tetapi ketika dia hendak mencari Shen Wanxing untuk meminta klarifikasi, Shen Wanxing sudah naik taksi dan meninggalkan tempat itu sendiri, meninggalkan Zhao Hao sendirian dalam kekacauan. Bab 93 Han Feifei muncul dan semua orang terpesona. Wanita ini benar-benar pandai berpura-pura. Dia masih berani bersikap dingin padaku, Sang Pluto. Saat aku mendapatkanmu, aku akan memberimu pelajaran. Di jalan yang ramai, Zhao Hao melihat taksi yang ditumpangi Shen Wanxing menghilang di lalu lintas dan wajahnya menjadi sangat muram. Dulu, Shen Wanxing terikat oleh pertunangan dan sangat dingin kepadanya, tetapi dia hampir tidak bisa mentolerirnya. Tapi hari ini berbeda, pertunangan Shen Wanxing malam ini berakhir. Untuk merayakan Shen Wanxing, dia menunggu di luar hotel sejak pagi seperti orang bodoh. Namun Shen Wanxing tetap menolak undangannya tanpa menghargainya yang benar-benar membuatnya sangat marah. Tapi dia tidak menyangka bahwa Shen Wanxing tidak memiliki perasaan padanya. Semua yang Shen Wanxing lakukan untuk melindunginya di masa lalu sangat alami tanpa jejak dibuat-buat. Perilaku Shen Wanxing saat ini kemungkinan besar karena dia merasa bahwa pergi makan dengan pria lain tepat setelah memutuskan pertunangan akan berdampak buruk pada citranya. Namun meskipun Zhao Hao tahu bahwa Shen Wanxing punya alasannya, dia tetap merasa tidak senang. Dia, Raja Neraka yang agung, diejek dan ditolak oleh wanita berkali-kali yang membuatnya secara bertahap tidak dapat mengendalikan amarahnya. Dia ingin menarik semua wanita yang berani mengecuhkannya dan memberi mereka pelajaran.
Biarkan mereka tahu harga dari menentangnya, Sang Pluto. Pluto, aku baru tahu bahwa Qin Xiaoming pergi ke sebuah toko kecil dan membeli beberapa obat perangsang. Orang-orang yang memantau Han Feifei juga menemukan bahwa Han Feifei sudah meninggalkan rumah dan bergegas menuju hotel. Pada saat ini seorang pemuda dengan potongan rambut cepak dan mengenakan setelan hitam dengan cepat datang ke Zhao Hao dan melaporkan situasi terbaru tentang Qin Xiaoming dan Han Feifei. Oke, saya mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah mendengar dua berita ini, Zhao Hao menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Tak lama kemudian dia mendapat jawaban di benaknya dan amarah di hatinya menghilang digantikan oleh senyum yang sangat gembira. Jelas bahwa Qin Xiaoming membeli obat untuk Han Feifei dan ingin mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Han Feifei. Qin Xiaoming tidak menyangka bahwa kamu masih begitu kejam, tetapi ini juga menciptakan peluang bagiku. Begitu aku menyelamatkan Han Feifei malam ini dan berhubungan seks dengannya, aku tidak percaya dia tidak akan jatuh cinta padaku. Zhao Hao bergumam pada dirinya sendiri dan buru-buru berjalan menuju hotel. Dia tidak sabar untuk menghancurkan konspirasi Qin Xiaoming. Pada pukul 8.30 malam Han Feifei datang ke Hotel Xingchen mengenakan riasan yang indah dan gaun hitam pas badan. Ketika para tamu yang sedang makan di aula melihat Han Feifei masuk, banyak dari mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dan merasa sulit untuk mengalihkan pandangan dari dirinya. Tidak heran kalau tamu ini belum pernah melihat wanita cantik, Han Feifei memang terlalu cantik malam ini. Han Feifei mengabaikan tatapan ini dan berjalan lurus menuju ruang pribadi tempat Qin Xiaoming berada dengan ekspresi tenang. Namun di balik wajahnya yang tenang, pikirannya sangat rumit. Sejak dia mendengar pikiran batin Qin Xiaoming terakhir kali dan tahu bahwa dia dan Qin Xiaoming hanya memiliki 2 adegan tersisa, dia menjadi gelisah dan terus berguling-guling beberapa hari ini. Agar tidak mengungkapkan emosinya, dia akan selalu bersembunyi dari Qin Xiaoming dengan wajah dingin setiap kali dia melihatnya. Ini juga alasan mengapa dia mengabaikan Qin Xiaoming ketika dia terlambat atau pulang lebih awal setiap hari. Bahkan ketika Qin Xiaoming tidak datang ke perusahaan selama 2 hari berikutnya, dia merasa lega dan akhirnya bisa berkonsentrasi dan mulai bekerja dengan serius. Ketika dia menerima telepon dari Qin Xiaoming malam ini, dia tahu bahwa perannya akan segera dimulai. Agar tidak menyesal nantinya, Han Feifei berdandan secermat mungkin, ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Xiaoming dengan cara yang paling indah. Kenapa wanita ini belum datang juga? Bukankah dia selalu tepat waktu terakhir kali kita pergi bersama? Dia tidak mungkin membuatku menunggu dan tidak datang. Tidak, saya harus menelepon dan bertanya dengan cepat. Jika tidak, itu akan sangat buruk. Begitu Han Feifei berjalan ke pintu kamar pribadi, dia mendengar suara gugup Qin Xiaoming dan senyum muncul di wajahnya tanpa sadar. Dia tidak berniat menggoda Qin Xiaoming malam ini, jadi dia dengan lembut mendorong pintu kamar pribadi dan masuk. Di ruang pribadi, Qin Xiaoming mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Han Feifei lagi. Ketika saya mendapati pintu didorong terbuka, saya menoleh secara refleks. Ada apa dengan Han Feifei malam ini? Dia terlalu seksi. Tidak heran butuh waktu lama, ternyata dia sedang berdandan. Ini hanya makan saja, apakah perlu berdandan secermat ini? Qin Xiaoming melihat Han Feifei yang cantik di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk terpana selama 2 detik. Wajah Han Feifei yang sudah menarik menjadi lebih menawan dengan riasan wajahnya yang indah. Wajahnya yang halus, bibir yang merah merona dan menggoda, serta mata dan alis yang menawan membuat sulit untuk menentukan kemana harus melihat. Gaun hitam itu sangat pas di atas lututnya, menonjolkan sosok Han Feifei yang sempurna. Tangan giok yang halus dan lembut, paha putih ramping dan berkilau yang dipadukan dengan gaun hitam tampak semakin menawan dan Qin Xiaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Kak Fei, kamu sangat cantik malam ini. Baru setelah Han Feifei duduk di sebelahnya dan mencium aroma parfum yang familiar, Qin Xiaoming tersadar dan dengan cepat mulai menyanjungnya. Bukankah kamu tadi sangat sedih di telepon? Kenapa aku tidak menyadarinya? Sebelum pergi, Han Feifei memutuskan untuk bersenang-senang di malam hari. Mendengar pujian Qin Xiaoming padanya, senyum yang lebih menawan tiba-tiba muncul di wajahnya. Namun, dia tidak membiarkan Qin Xiaoming pergi dan menanyainya dengan nada bercanda. Wanita ini bertingkah aneh malam ini. Mengapa dia menggodaku sepanjang waktu? Jantung Qin Xiaoming berdegup lebih kencang ketika dia melihat senyum Han Feifei. Untungnya Qin Xiao memang pantas disebut veteran dan dia dengan cepat menekan dorongan di hatinya dan wajahnya secara bertahap menunjukkan ekspresi yang semakin penuh kebencian. Kak Fei, saat aku meneleponmu, aku benar-benar kesakitan dan marah. Namun setelah 1 jam berpikir, aku akhirnya mengerti. Keluarga Shen-nya merendahkan saya dan saya juga merendahkan keluarga Shen-nya. Lebih baik tidak usah ada pertunangan ini. Setelah Qin Xiaoming selesai berbicara seperti sedang melampiaskan amarahnya, amarah di wajahnya berangsur-angsur memudar. Dia memaksakan senyum, mengangkat gelasnya, dan berkata kepada Han Feifei. Saudari Fei, kamu memutuskan pertunanganmu malam ini demi aku dan melarikan diri dari lautan penderitaan. Bagaimana kalau kita merayakannya bersama?
Anggur merah di atas meja sudah dituangkan oleh Qin Xiaoming sebelumnya, jadi Han Feifei bisa berdenting gelas dengannya hanya dengan mengangkat gelasnya. Penampilanku barusan benar-benar luar biasa dan itu menyentuh hatiku. Jika Han Feifei bahkan tidak merasa kasihan padaku dan berdenting gelas denganku, itu akan sedikit tidak masuk akal. Aku hanya memasukkan sedikit obat ke dalam anggur merah Han Feifei. Seharusnya itu tidak menyebabkan Han Feifei kehilangan akal sehatnya setelah diselamatkan oleh Zhao Hao, kan? Ngomong-ngomong, Qin Xiaoming yang digambarkan dalam novel itu benar-benar brengsek. Han Feifei datang untuk menghiburnya karena kebaikan, tetapi dia malah mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu yang buruk padanya. Hal yang paling membuat marah adalah setelah semua kerja keras ini, aku malah membantu Zhao Hao dan akhirnya dikeluarkan dari keluarga Han. Sungguh tragis. Tidak, setelah alur cerita saya berakhir, saya masih harus mengikuti dan melihat apakah Han Feifei dimanfaatkan oleh Zhao Hao. Qin Xiaoming memperhatikan Han Feifei perlahan mengambil gelas anggur dan hatinya menjadi lega. Dia bahkan mulai memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam plot. Bab 94 obatnya kehilangan efeknya, Zhao Hao muncul lagi. Rencananya malam ini adalah memberiku obat bius dan pada akhirnya apakah Zhao Hao akan mengambil keuntungan dariku. Han Feifei mengangkat gelas anggur dan hendak bersulang dengan Qin Xiaoming ketika dia mendengar suara hati Qin Xiaoming yang membuat senyumnya berangsur-angsur menjadi jelek. Kamu tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa memanfaatkan ini jelas bukan memanfaatkan biasa. Jika Qin Xiaoming melakukan apa yang dijelaskan dalam novel aslinya, dia mungkin kehilangan keperawanannya pada Zhao Hao malam ini. Pada titik ini dia akhirnya mengerti mengapa ceritanya dengan Qin Xiaoming berakhir. Menurut alur dalam novel, jelas bahwa dia akan jatuh cinta pada Zhao Hao setelah hari ini. Qin Xiaoming akan dikeluarkan dari keluarga oleh Han Feilong karena dia membiusnya. Xiaoming, aku baru saja datang terburu-buru dan belum makan malam. Pergi dan desak para pelayan untuk menyajikan makanan dengan cepat dan kita akan makan dan minum nanti. Han Feifei berhenti mendentingkan gelas dengan Qin Xiaoming dan tiba-tiba memberi Qin Xiaoming instruksi dengan ekspresi malu di wajahnya. Wanita tua memang sangat pilih-pilih. Mereka bahkan tidak mau minum saat perut kosong. Qin Xiaoming mengeluh dalam hatinya dengan tidak senang tetapi tetap patuh meninggalkan ruang pribadi dan mendesak pelayan untuk menyajikan makanan. Dia sedikit lapar sekarang jadi ini adalah kesempatan bagus untuk mengisi perutnya. Ketika Han Feifei melihat Qin Xiaoming keluar, dia dengan cepat menukar cangkir Qin Xiaoming dengan miliknya. Aku tidak ingin dimanfaatkan oleh Zhao Hao bahkan sedikit pun. Jadi, kamu harus perlahan menanggung efek obat ini sendiri karena kamu bilang kamu tidak minum banyak. Han Feifei terkekeh dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit perasaan sombong di matanya. Meskipun Qin Xiaoming mengatakan bahwa dia hanya memberinya sedikit obat, dia tidak berani berjudi dengan kesuciannya. Lagi pula, dia tidak bisa menahan perasaan mual memikirkan untuk menunjukkan penampilannya yang buruk saat obat itu bereaksi di depan Zhao Hao. Tidak mungkin, karena Qin Xiaoming yang memberikan obatnya, konsekuensinya harus ditanggung oleh Qin Xiaoming sendiri. Dia juga ingin melihat bagaimana reaksi Qin Xiaoming ketika dia mengetahui bahwa dialah yang ditipu. Mengenai apakah Qin Xiaoming akan dihukum karena kegagalan rencana itu, dia tidak khawatir. Saat itu, dia hanya akan memberitahu Han Feilong bahwa dia secara tidak sengaja memperhatikan Qin Xiaoming memiliki motif tersembunyi dan kemudian mengganti gelas anggur. Saya percaya bahwa Han Feilong masih bisa menendang Qin Xiaoming keluar dari keluarga untuk sementara dan tidak akan membiarkan cerita Qin Xiaoming terganggu. Qin Xiaoming kembali ke kamar pribadi dalam waktu kurang dari 2 menit. Saya tidak tahu apakah itu ilusinya. Dia selalu merasa bahwa setelah dia kembali, ada sedikit niat buruk di mata Han Feifei ketika dia melihatnya. Tak lama kemudian, pelayan hotel membawakan hidangan. Qin Xiaoming makan beberapa makanan untuk mengisi perutnya lalu mengangkat gelasnya dan mengundang Han Feifei. Saudari Fei, sekarang makanannya sudah siap, kita bisa minum. Kamu tidak bisa menemukan alasan lain untuk menolakku kali ini. Qin Xiaoming sekarang merasa sedikit lebih gugup. Ada sesuatu yang sangat salah dengan Han Feifei malam ini. Dia tidak berani bersantai sama sekali sampai Han Feifei minum alkohol. Untungnya Han Feifei tidak membuat masalah lagi dan segera berdenting gelas dengan Qin Xiaoming. Kemudian di bawah tatapan tajam Qin Xiaoming, dia mengulurkan lehernya yang ramping, sedikit mengangkat kepalanya, dan menyesap anggur merah. Kenapa kamu tidak minum? Setelah Han Feifei selesai minum, dia mendapati bahwa Qin Xiaoming belum minum dan wajahnya langsung menjadi tidak senang. Aku akan meminumnya sekarang juga ya. Hati Qin Xiaoming merasa tenang dan dia buru-buru mengambil gelas anggur dan meneguknya dengan besar. Pah anggur merah ini benar-benar sulit diminum. Aku tidak tahu mengapa orang-orang ini sangat suka minum anggur merah. Mahalnya, dengan uang itu aku bisa membeli ratusan botol Jiang Xiaobai. Qin Xiaoming tidak pernah terbiasa minum anggur merah. Setelah meneguk anggur merah, dia langsung merasa sedikit tidak nyaman. Namun sekarang dia senang dan cepat pulih. Dia mulai membicarakan segala macam hal sambil menunggu obat Han Feifei bereaksi. 6 atau 7 menit kemudian.
Hei, kenapa Han Feifei belum bereaksi? Mungkinkah dia tidak minum cukup obat dan dia tidak merasakan apa-apa? Apa aku membeli obat palsu? Nggak mungkin, jangan nakutin aku. Jika Han Feifei tidak menyadari aku membius dia, bagaimana bisa Han Feilong begitu marah sampai menendangku keluar dari keluarga? Sudah tamat, sudah tamat. Haruskah kita mencari cara untuk menyingkirkan Han Feifei dan memberinya obat itu lagi? Qin Xiaoming sangat khawatir dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi sulit dipertahankan. Bahkan gerakan mengambil hidangan menjadi sangat mekanis dan dia tidak tahu hidangan apa yang dia ambil. Menurut instruksi, obat tersebut akan bereaksi dalam waktu 5 menit saja. Namun, dia sudah menunggu selama 6 atau 7 menit sekarang dan Han Feifei tidak hanya tidak mengatakan dia mengalami serangan, tetapi bahkan tidak ada rona merah di wajahnya. Itu terlalu aneh. Han Feifei juga sangat bingung. Bukankah Qin Xiaoming meminum seteguk besar anggur merah yang sudah diberi obat? Kenapa dia bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa sekarang tanpa reaksi sama sekali? Dia juga curiga Qin Xiaoming tidak memperhatikan saat membeli obat dan salah membeli obat. Saat Qin Xiaoming dan Han Feifei sedang memikirkan urusan masing-masing, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka. Suara keras itu membuat Qin Xiaoming dan Han Feifei sangat terkejut hingga terbangun. Zhao Hao, apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu menerobos masuk ke kamar pribadi saya? Apakah kamu mencari mati? Qin Xiaoming untuk sementara mengesampingkan kekhawatirannya, menatap Zhao Hao yang muncul di pintu dengan ekspresi muram, dan menanyainya dengan suara marah dan tegas. Namun, ketika dia melihat Zhao Hao muncul, dia entah kenapa ingin tertawa. Zhao Hao mungkin berpikir dia bisa menjadi pahlawan dan menyelamatkan wanita yang sedang dalam kesulitan kali ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa obat bius saya tidak akan berhasil. Tanpa penyelamatan heroik ini, Han Feifei mungkin tidak akan pernah jatuh cinta pada Zhao Hao. Kurasa aku melakukan hal yang baik. Qin Xiaoming, kamu masih berani mengancamku. Apa kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sebenarnya diam-diam membius Feifei saat dia sedang makan. Apakah kamu masih... Zhao Hao masuk dengan tampilan mendominasi di wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Qin Xiaoming dan langsung membongkar konspirasi Qin Xiaoming dengan marah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan kebenaran tanpa batas dan nadanya sangat nyaring dan kuat, yang sangat meyakinkan. Bahkan staf yang bergegas untuk menaklukkan Zhao Hao pun terintimidasi oleh keagungan Zhao Hao dan tidak berani bertindak gegabah. Setelah Zhao Hao selesai memarahi Qin Xiaoming, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Dia dengan cepat berbalik dan berkata kepada Han Feifei dengan cemas. Feifei, kamu telah diberi obat perangsang oleh Qin Xiaoming dan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku akan segera membawamu untuk detoksifikasi. Saat Zhao Hao mengatakan ini, dia ingin memeluk Han Feifei dan membawanya ke kamar hotel untuk menghilangkan efek obatnya. Zhao Hao, mata mana yang melihatku dibius? Aku rasa ada yang salah dengan otakmu. Xiaoming dan aku sedang menikmati makanan yang enak dan kamu tiba-tiba masuk dan tidak hanya mengatakan sesuatu tetapi kamu juga memfitnah Xiaoming karena memberiku obat. Satpam, apa yang masih kamu tunggu di pintu? Apa kamu tidak melihat seseorang masuk dan mengganggu kami saat kami sedang makan? Kenapa kamu tidak mengusirnya saja? Han Feifei menghindari serangan Zhao Hao lalu dia marah pada Zhao Hao dengan wajah dingin dan nada yang sangat marah. Setelah mengatakan ini, dia segera meminta petugas keamanan di luar pintu untuk menendang Zhao Hao keluar tanpa menunjukkan belas kasihan kepada Zhao Hao. Bab 95 Zhao Hao bingung rencana cadangan Qin Xiao. Tuan, mohon segera pergi dan jangan terus mengganggu waktu makan para tamu. Melihat bahwa Han Feifei orang yang bersangkutan telah berbicara secara pribadi, manajer hotel tidak berani ragu dan segera maju untuk mengusir Zhao Hao. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat dengan matanya kepada penjaga keamanan di belakangnya untuk bersiap. Selama Zhao Hao tidak mau pergi, mereka akan menggunakan kekerasan untuk mengusir Zhao Hao. Feifei, aku membantumu. Aku melihat Qin Xiaoming membeli obat-obatan di apotek malam ini. Dia pasti berencana melakukan sesuatu yang buruk padamu. Zhao Hao mendorong manajer ke samping dan buru-buru menjelaskan kepada Han Feifei dengan tatapan yang luar biasa tulus di matanya. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, dia juga mengubah situasi yang ditemukan adiknya menjadi apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri yang terdengar sangat meyakinkan. Zhao Hao, aku tidak peduli apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Tapi saya harap Anda bisa membuka mata dan melihat situasinya dengan jelas sebelum melakukan apapun. Apa saya terlihat seperti sedang menggunakan narkoba? Anda menerobos masuk ke dalam kotak tanpa bukti apapun dan bertindak seolah-olah Anda dibenarkan. Apakah ini sikap Anda terhadap cara melakukan sesuatu? Han Feifei tidak tergerak oleh penampilan Zhao Hao dan nadanya tetap sangat dingin. Tuan, jika Anda terus bertindak seperti ini, jangan salahkan saya jika saya menggunakan kekerasan. Manajer itu datang lagi dan nadanya menjadi sangat tidak ramah. Dia sekarang menganggap Zhao Hao sebagai orang gila. Siapapun dengan pikiran normal dapat dengan mudah melihat bahwa Han Feifei tidak menunjukkan tanda-tanda diberi obat. Namun, Zhao Hao terus bersikeras bahwa Han Feifei diberi obat. Apalagi ini kalau bukan masalah mental.
Ceka-ceka Zhao Hao pasti tercengang. Dia tidak menyangka obat yang kuberikan tidak akan efektif. Sudah selama ini dan obatnya masih belum bereaksi. Sepertinya aku benar-benar sial dan membeli obat palsu. Sepertinya satu-satunya cara yang bisa kupikirkan adalah membuat Han Feifei mabuk. Lalu besok Han Feifei akan tahu aku tidur di ranjang yang sama dengannya dan mengusirku dari keluarga. Wah, aku tidak menyangka suite mewah yang aku siapkan benar-benar berguna. Qin Shaoming hampir tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Zhao Hao tidak bisa berkata apa-apa dan kebingungan. Zhao Hao mungkin tidak mengerti mengapa dia, seorang playboy yang selalu menginginkan Han Feifei, akan melepaskan kesempatan bagus ini untuk memiliki Han Feifei. Adapun untuk plot selanjutnya, Qin Shaoming juga punya solusi baru dalam benaknya. Dia akan membuat Han Feifei mabuk nanti dan kemudian membuat pakaiannya sedikit berantakan di malam hari. Ketika Han Feifei tahu besok pagi, dia pasti akan berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu tetapi dia masih akan dapat menyelesaikan plot ini sesuai jadwal. Ini tidak mungkin. Ketika Qin Shaoming menemukan solusi dan merasa sedikit lega, wajah Zhao Hao masih dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya dan dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Jelas dia masih tidak mengerti mengapa Han Feifei tidak menunjukkan tanda-tanda terkena serangan dari obat itu. Zhao Hao, jangan samakan karakterku dengan karaktermu. Apa kau benar-benar berpikir semua orang sejorok dirimu dan pergi ke toko dewasa hanya untuk membeli obat-obatan memalukan? Aku hanya akan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari hari ini. Qin Shaoming berdiri dan memandang Zhao Hao dengan jijik seolah-olah dia sangat enggan untuk bergaul dengan Zhao Hao. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kesempatan untuk menjelaskan secara singkat tentang kunjungannya ke toko dewasa untuk menurunkan kewaspadaan Han Feifei sehingga Han Feifei tidak enggan minum dengannya nanti. Kamu. Zhao Hao sangat marah hingga wajahnya dengan cepat memerah dan jari yang dia tunjuk ke arah Qin Shaoming tidak bisa berhenti bergetar. Dia, Raja Neraka yang agung, sebenarnya dibenci oleh Qin Shaoming. Ini benar-benar keterlaluan. Dia, Raja Neraka, memiliki setiap wanita yang dia inginkan, jadi bagaimana mungkin dia menggunakan metode tingkat rendah seperti memberikan obat? Berhenti, kamu keluar sekarang dan jangan ganggu aku dan Suster Fei sedang makan malam. Qin Shaoming tidak memberi Zhao Hao kesempatan untuk terus berbicara dan memberi isyarat kepada penjaga keamanan bahwa mereka bisa bertindak. Zhao Hao tidak terus mengganggunya kali ini operasi penyelamatan hari ini telah gagal tetap tinggal hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan Qin Shaoming. Setelah menatap Qin Shaoming dengan ganas, Zhao Hao menghempaskan penjaga keamanan yang datang untuk membawanya keluar dan melangkah keluar dari kamar pribadi dengan marah. Manajer hotel, penjaga keamanan, dan yang lainnya tidak tinggal lama. Mereka meminta maaf kepada Qin Shaoming dan Han Feifei lagi dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Kak Fei, jangan biarkan orang gila seperti Zhao Hao mengganggu kesenangan kita. Mari kita lanjutkan makan. Melihat semua orang sudah pergi, Qin Shaoming kembali ke meja dan mengatakan sesuatu kepada Han Feifei dengan ekspresi normal. Sambil berbicara, dia juga membantu Han Feifei mengembalikan kursi ke posisi yang benar, menunjukkan sikapnya yang sopan. Han Feifei sudah mendengar tentang rencana kotor Qin Shaoming sebelumnya, jadi dia tahu betul bahwa perilaku Qin Shaoming saat ini disengaja karena dia tidak ingin dia pergi. Tapi dia benar-benar tidak berniat untuk pergi. Jika dia memilih untuk pergi pada saat ini, rencana Qin Shaoming malam ini akan benar-benar gagal. Bukankah ini hanya minum? Aku tidak pernah takut pada siapapun dalam hal minum. Siapa yang tahu siapa yang akan mabuk malam ini? Han Feifei bergumam pada dirinya sendiri lalu duduk dengan tersenyum. Setelah bertahun-tahun menghadiri pesta makan malam, toleransi alkoholnya menjadi sangat baik. Tidak mudah bagi Qin Shaoming untuk membuatnya mabuk. Dan dia tidak akan mabuk dan membiarkan Qin Shaoming memanfaatkannya. Ada lebih dari satu cara untuk memainkan skenario ini. Dia bisa dengan mudah membuat Qin Shaoming mabuk dan kemudian mengusirnya dari keluarga keesokan harinya dengan alasan bahwa dia ingin melecehkannya setelah minum. Aku senang Han Feifei masih mau bertahan. Sekarang aku akan mengandalkan kefasihanku untuk membujuknya minum. Melihat Han Feifei tidak berniat pergi, Qin Shaoming menghela napas lega, dengan cepat duduk kembali di kursinya dan mulai mempersiapkan diri untuk penampilan yang akan dia butuhkan nanti. 2 menit kemudian, ruang pribadi itu kembali tenang. Ketika Han Feifei bertanya-tanya kapan Qin Shaoming akan memulai penampilannya, tangan Qin Shaoming yang sedang mengambil ikan tiba-tiba berhenti dan jejak kesedihan langsung muncul di wajahnya. Shaoming, ada apa denganmu? Han Feifei menduga bahwa Qin Shaoming mungkin mulai berakting jadi dia menahan senyumnya dan bertanya dengan khawatir. Aku sudah menunggu kamu mengatakan ini. Qin Shaoming diam-diam memuji dalam hatinya dan mulai bercerita tentang pengalamannya makan ikan dengan Shen Wanxing dan merasa sangat pedas hingga meledak. Meskipun apa yang dia katakan sangat lucu, ekspresi wajahnya menjadi semakin menyakitkan dan orang-orang dapat langsung mengetahui bahwa dia masih tidak bisa melepaskan Shen Wanxing. Shaoming, semua itu sudah berlalu. Jangan khawatir tentang itu, kamu pasti akan menemukan wanita yang lebih baik di masa depan. Han Feifei merasakan gelombang kecemburuan ketika dia mendengar apa yang Qin Shaoming katakan dengan jujur.
Namun, dia dengan cepat mengesampingkan emosinya yang tidak dapat dijelaskan dan berpura-pura menghibur Qin Xiaoming. Terima kasih Suster Fei atas hiburanmu, aku benar-benar baik-baik saja. Qin Xiaoming menyeka air mata yang tidak ada dari sudut matanya, mengatakan sesuatu dengan keras kepala, lalu mengambil gelasnya dan bersiap untuk bersulang dengan Han Feifei untuk menenggelamkan kesedihannya dalam anggur. Bab 96 mabuknya Tuan Muda Qin menyebabkan kesalahan. Aku sangat kesakitan, tidak bisakah kau memberiku sedikit muka dan tidak minum? Tuan muda ini benar-benar seorang jenius akting. Aktingnya sangat realistis dan sangat menular. Ceritakan sebuah kisah dan minumlah seteguk anggur. Aku punya banyak cerita, aku tidak percaya aku tidak bisa membuatmu mabuk. Qin Xiaoming mengangkat gelas anggurnya dengan ekspresi sedih, menunggu Han Feifei untuk bersulang dengannya, tetapi dia sudah mulai merencanakan cerita berikutnya dalam benaknya secara diam-diam. Ketika dia melihat Han Feifei terpengaruh oleh emosinya dan mengangkat gelasnya tanpa sadar, senyum muncul di sudut mulutnya. Selama Han Feifei percaya akan hal ini, dia yakin bahwa dia akan terus minum malam ini. Xiaoming, kamu sebaiknya minum anggur putih. Aku baru saja melihat bahwa kamu sepertinya tidak terbiasa minum anggur merah. Ketika Han Feifei hendak bersulang dengan Qin Xiaoming menggunakan anggur merah, dia tiba-tiba berhenti dan memberikan saran yang seolah menunjukkan perhatian mendalamnya pada Qin Xiaoming. His, apakah wanita tua ini begitu perhatian? Aku hanya menunjukkan sedikit ketidaknyamanan dan dia sudah menyadarinya. Tapi mengapa kamu ingin membujukku untuk minum anggur putih, bukan bir? Sebenarnya aku paling suka bir. Tapi Baijiu tetaplah Baijiu. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Dulu waktu aku muda, aku minum Baijiu seperti bir. Aku tidak percaya aku tidak bisa membuatmu mabuk dengan toleransi alkoholku. Qin Xiaoming melirik Han Feifei dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Han Feifei benar-benar tahu bahwa dia tidak suka minum anggur merah. Tapi saran Han Feifei membuatnya merasa sedikit malu. Kandungan alkohol anggur putih jauh lebih tinggi daripada anggur merah. Jika dia mabuk duluan, maka semuanya akan benar-benar bermasalah. Namun, untuk menghindari kecelakaan, Qin Xiaoming tidak membantah perkataan Han Feifei. Lagi pula, dia pergi ke sana untuk mabuk, jadi agak aneh kalau dia tidak minum minuman keras yang kuat tetapi malah minum bir. Setelah beralih ke anggur putih, jalan Qin Xiaoming untuk membujuk orang minum menjadi jauh lebih lancar. Setiap kali dia selesai menceritakan kisah tentang dirinya dan Shen Wanxing, dia akan minum dengan Han Feifei. Meskipun Qin Xiaoming selalu berusaha mengontrol jumlah alkohol yang dia minum, setelah menceritakan beberapa kisah, dia masih minum beberapa gelas anggur putih dan pikirannya menjadi sedikit tidak jelas. Saat Han Feifei mendengarkan omong kosong Qin Xiaoming, dia menerima semua orang yang datang dan minum bersamanya. Sebelum dia sadar, dia telah menghabiskan sebotol anggur merah dan wajahnya yang cerah mulai memerah. Melihat kemenangan sudah di depan mata, semangat Qin Xiaoming langsung meningkat pesat. Tepat ketika dia hendak melanjutkan bercerita, Han Feifei berinisiatif membuka botol anggur merah yang tersisa di atas meja, mengisi gelas, dan ingin mengadakan kontes minum dengan Qin Xiaoming. Aku tidak menyangka Han Feifei akan terlihat seperti ini setelah mabuk. Semua cerita menyentuh yang aku siapkan jadi sia-sia. Hehe, melihat kondisi Han Feifei saat ini, dia jelas tidak jauh dari mabuk. Kali ini plotnya pasti akan stabil. Han Feifei tidak akan mabuk dan gila ketika dia tidur malam ini kan? Jika dia memanfaatkan aku, bukankah aku akan sangat dirugikan? Ketika Qin Xiaoming mengetahui bahwa Han Feifei berinisiatif untuk minum dengannya, dia langsung sangat gembira. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Dia dengan cepat bersulang dengan Han Feifei. Kemudian datanglah satu gelas demi gelas. Sebotol anggur merah Han Feifei yang baru dibuka telah habis sepenuhnya. Walaupun Han Feifei mabuk saat ini, dia masih mempertahankan sekitar 50% kesadarannya dan tidak sepenuhnya mabuk. Sebaliknya, Qin Xiaoming sendiri merasa pusing dan hampir tidak bisa membedakan timur dari barat. Kak Fei, sepertinya kamu kehabisan anggur. Biar aku ambilkan botol lagi. Pikiran Qin Xiaoming menjadi sangat kabur dan dia sangat mabuk hingga hampir tidak bisa membuka matanya, tetapi dia terus berteriak bahwa dia ingin minum dengan Han Feifei. Kamu sudah mabuk, biar ku bantu kamu untuk beristirahat. Han Feifei ingin tertawa ketika dia melihat penampilan Qin Xiaoming saat ini. Sebelumnya Qin Xiaoming membual dalam benaknya tentang betapa hebatnya dia dalam minum, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa menghabiskan sebotol anggur putih. Sungguh payah. Han Feifei melihat bahwa Qin Xiaoming sudah mabuk dan tidak sadarkan diri, jadi dia tidak melanjutkan minum. Dia masih ingat misi plot Qin Xiaoming. Agar cerita Qin Xiaoming tidak berakhir di sini, dia sekarang harus membantu Qin Xiaoming pergi ke kamar hotel, memastikan bahwa besok dia dapat membalikkan keadaan dan memfitnah Qin Xiaoming karena menyentuhnya setelah minum dan kemudian mengusir Qin Xiaoming dari keluarga. Namun, begitu dia berdiri, dia tersandung dan hampir jatuh. Dia minum banyak alkohol hari ini dan cukup bagus dia masih bisa tetap sadar. Sudah jelas tidak mungkin membantu Qin Xiaoming pergi ke kamar hotel.
Tidak ada cara lain, Han Feifei hanya bisa terhuyung-huyung memanggil pelayan di luar pintu, lalu mengeluarkan kartu kamar dari saku Qin Shaoming dan meminta pelayan untuk membantu Qin Shaoming ke kamar. Tak lama kemudian, dua pelayan membantu Han Feifei dan Qin Shaoming ke kamar hotel. Qin Shaoming memesan suite dengan 2 kamar jadi Han Feifei tidak khawatir dia tidak akan punya tempat untuk tidur malam ini. Bantu aku melepas baju dan celananya. Han Feifei tidak membiarkan pelayan itu pergi tetapi meminta salah satu pelayan pria untuk melepas baju dan celana Qin Shaoming. Bukankah Qin Shaoming ingin menciptakan ilusi bahwa dia melecehkannya? Sekarang tampaknya cukup nyata. Setelah melakukan hal ini, Han Feifei tidak tinggal di kamar. Dia sekarang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dia harus bangun pagi besok untuk berakting dengan Qin Shaoming jadi inilah waktunya untuk beristirahat. Keesokan paginya, Qin Shaoming membuka matanya dengan linglung. Saat dia hendak menggosok kepalanya yang sakit dengan tangannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menemukan dirinya di lingkungan yang asing dan dia tidak mengenakan pakaian apapun. Bukankah ini sudah berakhir? Bukankah aku ingin membuat Han Feifei mabuk semalam? Mengapa aku malah berbaring di sini? Bukankah misiku gagal? Hati Qin Shaoming tenggelam dan dia memiliki firasat yang sangat buruk. Dia hanya ingat bahwa dia berusaha mati-matian untuk membuat Han Feifei mabuk tadi malam dan dia tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Dalam situasi saat ini, sudah jelas bahwa dia mabuk duluan dan dikirim ke kamar oleh Han Feifei. Qin Shaoming, kamu sangat berani. Kamu benar-benar mencoba membuatku mabuk tadi malam dan melakukan sesuatu yang tidak senonoh padaku. Tepat ketika Qin Shaoming merasa cemas dan khawatir, pintu ditendang hingga terbuka dan dia sangat ketakutan hingga langsung terbangun. Saat pintu terbuka, suara marah Han Feifei terdengar. Apa aku menyelesaikan tugas itu secara tidak sengaja tadi malam? Ketika Qin Shaoming mendengar pertanyaan Han Feifei, secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya yang putus asa. Tapi dia terlihat sangat bingung dan berkata dengan sedih. Kak Fei, aku hanya ingin minum tadi malam. Bagaimana mungkin aku ingin membuatmu mabuk? Kamu tidak bisa memfitnahku. Kamu masih mengelak. Aku mengantarmu kembali ke kamarmu tadi malam dan tidak hanya kamu mulai menanggalkan pakaianmu, kamu juga memberitahu aku semua rencanamu. Aku tahu semua pikiran kotor di hatimu. Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba membela diri hari ini, itu akan sia-sia. Melihat Qin Shaoming masih berpura-pura, wajah Han Feifei menjadi semakin dingin dan dia dengan kejam mengungkap kebohongan Qin Shaoming. Bab 97 tidak ada bahaya plot kembali ke jalurnya. Maaf semuanya bab terakhir direvisi berat tetapi tidak ada cara lain. Mungkinkah aku benar-benar memberitahumu rencanaku tadi malam setelah mabuk? Ini tidak mungkin hanya kebetulan, kan? Namun, melihat ekspresi marah Han Feifei, sepertinya dia benar-benar yakin aku akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Sudahlah, aku mengaku saja dulu. Jika aku melewatkan kesempatan ini, peranku sebagai penjahat akan menjadi kegagalan total. Qin Shaoming dengan cepat menganalisis situasi saat ini di benaknya dan membuat keputusan dengan cepat. Namun dia mulai berpura-pura menyedihkan di wajahnya dan melakukan perjuangan terakhirnya. Kak Fei, kamu tahu aku mabuk tadi malam, jadi jangan anggap serius apapun yang kukatakan. Aku benar-benar tidak punya perasaan apapun padamu. Anggap saja apa yang kukatakan tadi malam itu omong kosong dan maafkan aku kali ini. Qin Shaoming meringkuk di tempat tidur dengan mata penuh ketulusan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia berbohong. Han Feifei tidak terkesan dengan penampilannya dan melanjutkan dengan suara dingin. Qin Shaoming, kamu benar-benar pandai berakting. Tidak ada yang bisa melihat celah sama sekali. Tapi aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah kali ini. Dengan orang sepertimu yang memiliki niat jahat di sekitarku, aku mungkin tidak bisa tidur nyenyak di masa depan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada ayahku tentang apa yang terjadi tadi malam. Sebaiknya kau berikan saja alasanmu padanya dan lihat apakah dia percaya padamu. Kak Fei, mohon jangan beritahu pamanku tentang ini. Aku benar-benar salah. Ketika Qin Shaoming mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat panik dan dia memohon dengan cemas. Sikap Han Feifei sangat fantastis sekarang. Aku punya kesempatan bagus untuk menyelesaikan peranku. Menurut alur novel, Zhao Hao akan memberitahu Han Feilong tentang pembelian obatku dan kemudian Han Feilong akan memanggil Han Feifei dan aku kembali keesokan paginya untuk membuat keputusan akhir tentang apa yang harus dilakukan denganku. Meskipun Zhao Hao gagal menyelamatkan gadis itu, dia mungkin masih akan melaporkannya. Han Feilong seharusnya menelepon sebentar lagi. Insiden pembelian narkoba telah terungkap dan Han Feifei telah menemukan niat jahatku. Kali ini plotnya akhirnya harus stabil. Mengapa obatnya tidak efektif? Apakah saya benar-benar membeli obat palsu? Qin Shaoming merasa semakin santai meskipun dia tidak tertangkap melakukan kesalahan apapun oleh Zhao Hao seperti di novel aslinya. Namun dengan menggabungkan kedua hal ini, efeknya seharusnya mirip dengan aslinya dan dia akan tetap dikeluarkan dari keluarga oleh Han Feilong. Han Feifei juga menghela napas lega ketika dia mendengar perasaan Qin Shaoming yang sebenarnya. Walaupun dia memutuskan untuk menarik garis yang jelas dengan Qin Shaoming di masa depan, dia tidak ingin Qin Shaoming menanggung konsekuensi dari kegagalan misi. Akhir cerita sekarang adalah akhir yang bahagia untuk semua orang. Ayah, apa yang terjadi?
Tepat ketika Han Feifei ingin terus mengancam Qin Xiaoming dan hendak pulang dan memberitahu Han Feilong tentang hal ini, Han Feilong menelepon. Sepertinya Han Feilong datang untuk memanggil Han Feifei kembali dan hendak bertanya tentang detail kejadian tadi malam. Han Feilong seharusnya meneleponku nanti. Faktanya, keluarga Han memperlakukan saya dengan baik, tetapi sayangnya saya ditakdirkan untuk menjadi orang yang lewat. Ketika Qin Xiaoming mendengar nama yang digunakan Han Feifei saat menjawab telepon, dia menebak tujuan Han Feilong. Benar saja, setelah Han Feifei menutup telepon, teleponnya berdering. Itu Han Feilong yang menelepon. Paman, kenapa paman menelepon sepagi ini? Qin Xiaoming menekan tombol jawab dan bertanya dengan lembut berpura-pura tidak tahu. Qin Xiaoming segera kembali, ada yang ingin kutanyakan padamu. Han Feilong tidak berniat membuang waktu berbicara dengan Qin Xiaoming. Setelah mengatakan sesuatu dengan nada yang sangat serius, dia segera menutup telepon. Stabil. Qin Xiaoming tidak memiliki ketidakpuasan dengan sikap Han Feilong, tetapi dipenuhi dengan sukacita. Ini jelas merupakan tanda Qin Xiaoming, tunggu saja hukumanmu hari ini, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja kali ini. Han Feifei tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi, dia mengatakan sesuatu dengan dingin kepada Qin Xiaoming yang masih diam-diam senang dan buru-buru meninggalkan kamar Qin Xiaoming. Sudah jelas bahwa dia tidak ingin tinggal bersama Qin Xiaoming bahkan untuk sesaat pun. Setelah begitu banyak liku-liku, Anda mungkin berpikir tidak ada jalan keluar, tetapi selalu ada jalan keluar baru. Alur ini hampir membuat saya takut setengah mati, tetapi untungnya tidak ada bahaya. Ketika Qin Xiaoming adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Semua lika-liku ini terlalu berat untuk ditanggung oleh hatinya yang kecil. Obat sampah ini hampir membunuhku. Qin Xiaoming mengeluarkan botol kecil dengan pola yang menggoda dari saku celananya. Ketika dia melihat slogan iklan yang berlebihan di atasnya, dia menjadi marah. Karena obatnya kehilangan efeknya yang membuatnya begitu pasif dan dia hampir gagal dalam misi. Tetapi Qin Xiaoming tidak tahu bahwa sebenarnya karena fisiknya terlalu kuat dan terlalu sedikit obat dalam cangkir tadi malam sehingga obat perangsang itu tidak berpengaruh. Tentu saja dia belum tahu bahwa dia sebenarnya meminum segelas anggur itu sendiri. Setelah membuang botol obat yang tidak berguna itu ke tempat sampah, Qin Xiaoming perlahan bangkit dari tempat tidur. Namun, dia tidak segera bersiap untuk berpakaian dan berangkat ke keluarga Han. Sebaliknya, dia mencuci diri dengan sangat santai, membuat dirinya sangat bersih, dan kemudian keluar dengan tenang. Ini adalah adegan terakhirnya di keluarga Han, jadi tentu saja dia harus menghadapinya dengan sikap terbaik. Dia juga ingin bertanya kepada Han Feilong tentang waktu spesifik Han Feifei pergi tadi malam sehingga Han Feilong tidak terlalu marah hingga mengusirnya dari keluarga. Karena penundaan begitu banyak waktu, saat dia tiba di keluarga Han, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Di ruang tamu keluarga Han, Han Feilong dan keluarganya sudah duduk di sana dan wajah mereka sangat muram. Kedatangan Qin Xiaoming langsung memusatkan perhatian ketiga orang itu padanya dan amarah di mata mereka membara dengan hebat. Paman, maaf, ada urusan mendesak yang harus saya lakukan jadi saya terlambat. Qin Xiaoming memperhatikan bahwa semua orang menatapnya dengan mata yang sangat tidak ramah dan ekspresi bersalah segera muncul di wajahnya setelah mengatakan sesuatu dengan hati-hati. Dia memilih tempat duduk yang jauh dari Han Feifei dan duduk menunggu keputusan akhir dengan alis tertunduk. Melihat keheningan Han Feilong dan yang lainnya, mereka pasti tahu bahwa aku pergi membeli obat perangsang tadi malam. Han Feifei pasti melebih-lebihkan ocehanku saat mabuk tadi malam untuk memberitahu Han Feilong dan Qin Sukin, jika tidak mereka tidak akan begitu marah. Tapi aku hanya berharap kau semarah mungkin dan membiarkan badai menjadi lebih dahsyat. Hanya saja aku tidak bisa menyelesaikan ketidakadilan yang kuderita kali ini. Han Feifei tahu aku membeli obat perangsang dan tadi malam ketika aku mabuk dia mengungkapkan rencananya. Dia pasti sudah memutuskan aku cabul. Setelah duduk, Qin Xiaoming dengan cepat memikirkannya dalam benaknya dan sudah 80% yakin bahwa rencana hari ini akan berjalan lancar. Jika setelah ini dia masih tidak bisa dikeluarkan dari keluarga Han, itu akan terlalu tidak adil. Bab 98 Penghakiman Terakhir Keluarga Han. Qin Xiaoming, lihat ini apa? Saya harap Anda dapat memberi saya penjelasan yang memuaskan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memberlakukan hukum keluarga hari ini. Qin Xiaoming baru saja duduk ketika Han Feilong melemparkan sebuah foto kepadanya. Foto itu menunjukkan Qin Xiaoming membeli obat perangsang di toko. Bahkan model spesifik obat perangsang itu pun dapat terlihat samar-samar. Gambarnya sangat jelas, pixel ponsel ini pasti cukup tinggi. Qin Xiaoming mengambil foto itu dan tidak bisa menahan rasa kagumnya. Kamera pada ponsel pengintai ini mungkin sebanding dengan ponsel Xiaomi 100 megapiksel. Namun, sedikit kepanikan muncul di wajahnya dan kemudian dia berkata dengan tenang. Paman, seorang teman saya tiba-tiba ingin meramaikan suasana di pemandian umum kemarin. Ketika dia mendengar saya berada di dekatnya, dia meminta saya untuk membelikannya sebotol obat ini. Teman-teman saya mencobanya kemarin dan memberitahu saya bahwa itu bekerja dengan cukup baik. Teman, kalau begitu, beritahu saya nama spesifik temanmu dan aku akan segera bertanya padanya.
Tampak sedikit ketegasan di mata Han Feilong dan dia bertanya tanpa henti. Dia telah menerima laporan dari Zhao Hao sebelumnya dan dia tidak percaya bahwa Qin Xiaoming akan melakukan hal seperti itu. Namun setelah melihat gambar ini dan Han Feifei menceritakan tentang rencana kotor yang Qin Xiaoming ungkapkan setelah mabuk tadi malam, jelas baginya apa yang dipikirkan Qin Xiaoming. Qin Xiaoming bukanlah anggota keluarga Han yang sebenarnya. Jika Qin Xiaoming bersedia mengejar Han Feifei secara terbuka, dia tidak akan menghentikannya sama sekali. Malahan, dia akan menciptakan peluang untuk Qin Xiaoming. Namun, memanfaatkan simpati Han Feifei dan mengambil kesempatan untuk memberinya obat adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi dan telah menyentuh batas bawahnya. Dahi. Qin Xiaoming ditanya begitu banyak pertanyaan hingga dia gagap dan tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama dan matanya berangsur-angsur menjadi bingung. Xiaoming, kamu benar-benar mengecewakanku. Kupikir kau sudah menyingkirkan kebiasaan burukmu akhir-akhir ini dan perlahan bergerak ke arah yang positif. Melihat betapa sedihnya kamu kemarin, aku benar-benar merasa bahwa kamu masih sangat mencintai Shen Wanxing. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengulurkan cakar jahatmu kepada anggota keluargamu sendiri dalam sekejap mata. Kamu benar-benar licik. Han Feilong menatap Qin Xiaoming dengan kekecewaan dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Penampilan Qin Xiaoming baru-baru ini telah membodohi mereka semua. Jika Han Feifei tidak dengan cerdik menuangkan anggur di gelas kemarin, Qin Xiaoming mungkin sudah berhasil sekarang. Dia tahu betul karakter Han Feifei. Jika sesuatu seperti ini terjadi, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Han Feifei. Han Feifei mungkin akan menjadi depresi dan tidak dapat pulih darinya. Bahkan sangat mungkin dia akan bunuh diri karena depresi yang menyebabkan dia kehilangan putrinya selamanya. Paman, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Qin Xiaoming berpura-pura kebohongannya telah terbongkar. Dia tidak bisa lagi tenang dan dengan panik memohon ampun dari Han Feilong. Ya, sekarang saatnya untuk mengusirku dari keluarga. Menurut alur cerita aslinya, mereka seharusnya memberiku sejumlah modal awal untuk membiarkanku berpetualang sendiri. Aku tidak begitu ingat berapa puluh juta yang mereka berikan padaku. Novel itu tidak merinci jenis perusahaan apa yang dibuka Qin Xiaoming, tetapi itu tidak masalah. Itu tidak akan memengaruhi alur cerita. Aku bisa membuka perusahaan kecil secara acak. Qin Xiaoming tahu bahwa alur cerita kali ini stabil ketika dia melihat keadaan Han Feilong saat ini. Sambil menunggu dengan tenang keputusan Han Feilong selanjutnya tentang bagaimana menghadapinya, dia mulai memikirkan alur cerita selanjutnya. Menurut novel, setelah dia meninggalkan keluarga Han kali ini, keluarga Han tidak pernah membiarkannya kembali. Bahkan kemudian dalam novel, ketika ayah kandungnya menjadi sukses dan memiliki pengaruh tertentu dalam keluarga Qin dan mengakui hubungan darahnya, keluarga Han tetap tidak mendatanginya untuk menjalin hubungan dengannya. Kamu ingin menyesal sekarang? Sudah terlambat. Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk memperbaiki kelakuanmu, tetapi alih-alih menghargainya, kamu malah menjadi semakin buruk. Aku tidak lagi percaya dengan janji-janjimu. Untuk mencegahmu terus melakukan hal-hal jahat dengan mengandalkan kekuatan keluarga Hanku, aku awalnya berencana untuk menghukummu dengan berat dan menendangmu keluar dari keluarga Han. Tapi Bibi Qin dan Fei Fei sama-sama memohon untukmu dan insiden ini akhirnya tidak memiliki konsekuensi serius, jadi aku akan memaafkanmu untuk saat ini. Nada bicara Han Feilong sangat dingin hingga suhu di ruangan itu seolah-olah turun beberapa derajat. Tetapi makna yang diungkapkan dalam kata-kata terakhir membuat hati Qin Xiaoming tenggelam. Tidak mungkin kamu tahu aku melakukan ini dan kamu tidak menghukumku. Han Feifei benar-benar membelaku, bukankah dia baru saja mengancam akan mengusirku dari keluarga Han pagi ini? Kenapa dia berubah pikiran sekarang? Han Feifei tidak memberitahuku tentang rencanaku setelah aku mabuk kan? Tapi aku tidak ingin kau menyembunyikan apapun dariku. Kau sebaiknya memberitahuku seluruh kebenaran dan biarkan Han Feilong menghukumku dengan berat. Semakin keras semakin baik. Hati Qin Xiaoming benar-benar menjadi bingung. Jika dia tidak ditendang keluar dari keluarga, bukankah plotnya akan berakhir di sini? Untungnya Han Feilong belum selesai dengan apa yang sedang ia katakan. Ketika Qin Xiaoming merasa cemas, ia terus berbicara dengan dingin. Tapi kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Aku tidak akan merasa tenang jika aku membiarkanmu tinggal di keluarga Han lebih lama lagi. Selanjutnya aku akan memberimu 500 juta yuan dan membiarkanmu pergi dan mencari jalan sendiri. Apakah kamu untung atau rugi, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Han kami. Jika kamu benar-benar mengubah dirimu di luar sana, aku masih bisa membiarkanmu kembali ke keluarga Hanku. Namun, jika kamu masih menolak untuk berubah, maka kamu tidak akan pernah kembali ke keluarga Han. Apakah kamu hidup atau mati, kamu tidak akan ada hubungannya lagi dengan keluarga Hanku. Sikap Han Feilong saat berbicara sangat tegas dan jelas bahwa dia tidak akan mengubah keputusannya. Namun, tatapan yang dia berikan pada Qin Xiaoming sangat rumit. Bagaimanapun, dia telah membesarkan Qin Xiaoming selama bertahun-tahun dan sekarang dia akan menendang Qin Xiaoming keluar dari rumah yang membuatnya sangat tidak nyaman. Hasil ini sepertinya kembali ke alur novel. Sepertinya aku tidak perlu menghadapi hukuman karena kegagalan. Ini melengkapi plot sambil mempertahankan identitas keluarga Han. Aku merasa ini jauh lebih baik daripada akhir di novel. Dia juga memberiku aset senilai 500 juta, yang 10 kali lebih banyak dari yang ada di novel.
Jika tidak ada penalti sistem, saya ingin tetap berada di dunia ini. 500 juta dan 100 miliar tidak ada bedanya bagi saya tidak bisa menghabiskan semuanya. Keputusan akhir Han Feilong membuat Qin Xiaoming hampir melompat kegirangan. Qin Xiaoming menekan kegembiraan di hatinya dan segera menunjukkan ekspresi kesedihan dan penyesalan dan memohon dengan tergesa-gesa. Bibi Suster Fei, tolong percayalah padaku, aku benar-benar tidak akan melakukan ini lagi, tolong jangan usir aku. Xiaoming, sangat sulit bagi kami untuk mempercayaimu lagi setelah kamu melakukan hal seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin kembali, buktikan perubahanmu dengan tindakanmu. Melihat penampilan Qin Xiaoming yang menyedihkan, mata Qin Sukin memancarkan rasa kasihan dan dia menghiburnya dengan suara lembut. Han Feifei menjawab dengan wajah dingin. Untuk membuat Qin Xiaoming meninggalkan keluarga Han, dia menahan rasa tidak nyaman dan mengarang kebohongan bahwa Qin Xiaoming ingin melecehkannya. Kemudian dia memohon untuk Qin Xiaoming dan mempertahankan identitas keluarga Qin Xiaoming karena berpikir bahwa dia telah melakukan cukup banyak untuk Qin Xiaoming. Jika dia terus bekerja sama dengan Qin Xiaoming dalam berakting sekarang, apakah dia masih punya muka? Bab 99 misi tahap pertama selesai. Oke, sudah beres Xiaoming, kamu boleh pergi sekarang, nanti akan kusuruh seseorang mentransfer uangnya padamu. Di ruang tamu, Han Feilong menyela ide Qin Xiaoming untuk terus bermain sebagai korban dengan wajah dingin dan sikapnya sangat tegas. Setelah nyaris celaka, cerita Han Feifei akhirnya berakhir. Bukankah ini berarti aku tidak perlu lagi berakting di depan keluarga Han dan bisa bertindak sesuai dengan kepribadianku sendiri? Tapi sekarang setelah ini terjadi, aku rasa aku tidak akan berhubungan dengan keluarga Han untuk sementara waktu. Qin Xiaoming memiliki banyak pikiran di benaknya tetapi wajahnya menjadi lebih menyakitkan. Akhirnya setelah melihat semua orang di keluarga Han dengan enggan, dia melangkah keluar dari pintu. Selamat kepada host karena telah menerima hadiah pertahanan plus 100, kekuatan plus 100, kecepatan plus 100. Begitu dia meninggalkan keluarga Han, suara sistem terdengar di telinga Qin Xiaoming membuat Qin Xiaoming langsung bersemangat. Setelah menyelesaikan cerita heroin pertama, dia dihadiahi begitu banyak atribut yang benar-benar membuatnya terkejut. Kegembiraan Qin Xiaoming tidak sepenuhnya mereda sampai dia pergi dari keluarga Han. Tidak hanya dia sekarang telah menyelesaikan kisah pahlawan wanita pertama yang mengambil langkah penting, tetapi dia juga menerima begitu banyak hadiah yang membuatnya sangat bersemangat. Tidak banyak adegan tersisa untuk Shen Wanxing dan Su Xingyu dan mereka dapat dengan mudah diselesaikan ketika waktunya tiba. Ini berarti dia akan menerima banyak hadiah dalam waktu dekat. Dengan begitu banyak atribut yang diberikan sistem, bukankah dia akan mampu mengalahkan yang disebut Pluto? Dia sudah lama tidak senang dengan Zhao Hao dan memutuskan bahwa begitu dia menjadi lebih kuat dari Zhao Hao, dia pasti akan memberikan pukulan kejutan kepada Zhao Hao. Setelah akhirnya meraih kemenangan etapa hari ini, Qin Xiaoming tentu saja tidak akan gagal untuk memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke pusat pemandian, bersiap untuk pijat untuk merayakannya. Apakah itu Zhao Hao di depan? Saat Qin Xiaoming sedang mengemudi dengan gembira di jalan sambil mendengarkan musik yang mengasyikkan, sebuah mobil mewah dengan tampilan keren dan bodi perak cerah menyalipnya dari samping dan perlahan berhenti di depannya. Dalam beberapa detik, seorang pria muda berotot dengan senyum berlebihan keluar dari mobil mewah itu. Qin Xiaoming secara alami mengenal Zhao Hao. Setelah sedikit mengernyit, dia menghentikan mobilnya dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Zhao Hao. Dia tidak lagi begitu terintimidasi oleh Zhao Hao. Setelah menyelesaikan alur cerita heroin pertama, kekuatannya meningkat pesat. Kekuatannya sekarang diperkirakan mirip dengan seorang prajurit di tahap awal tingkat ketiga kekuatan internal dan pertahanannya bahkan telah mencapai tingkat tahap akhir tingkat ketiga kekuatan internal. Bahkan seorang ahli tingkat 3 puncak seperti Zhao Hao tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya dalam waktu singkat. Qin Xiaoming bagaimana rasanya ditendang keluar dari rumah. Ketika Zhao Hao melihat Qin Xiaoming keluar, dia tidak berniat mengambil tindakan. Dia hanya membuat komentar sinis dengan senyum yang sangat lancang. Jelas Zhao Hao sudah tahu hasil perlakuan Han Feilong terhadap Qin Xiaoming dan datang ke sini khusus untuk memperparah keadaan. Apakah kamu yang memberitahu tentang apa yang terjadi tadi malam? Wajah Qin Xiaoming menjadi gelap dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zhao Hao. Seolah-olah dia baru menyadari pada saat ini bahwa pelakunya adalah Zhao Hao. Haha, kalau kamu tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan sendiri. Qin Xiaoming, kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri karena memiliki hati yang kotor dan bahkan berani memberikan obat-obatan terlarang kepada adikmu sendiri. Kamu sekarang berada dalam situasi ini, itu semua salahmu sendiri. Ketika Zhao Hao melihat kemarahan Qin Xiaoming, dia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, sudut mulutnya melebar. Dia telah ditekan oleh Qin Xiaoming baru-baru ini dan hari ini dia akhirnya bisa membalas dendam. Sekarang semakin marah Qin Xiaoming semakin bahagia dia. Kenapa kamu masih ingin mengambil tindakan? Sebaiknya kamu berpikir baik-baik karena aku akan melawan balik.
Melihat tinju Qin Xiaoming terkepal putih dan urat-urat di lengannya menonjol, Zhao Hao tertawa lebih keras lagi, nadanya penuh cemoohan terhadap Qin Xiaoming. Jika dia tidak yakin apakah keluarga Han sudah benar-benar menyerah pada Qin Xiaoming, dia tidak akan datang ke sini hari ini hanya untuk mengejek Qin Xiaoming. Jika Qin Xiaoming ingin bertindak sekarang, itu akan menjadi apa yang dia inginkan. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memberi Qin Xiaoming pukulan yang bagus. Zhao Hao, tunggu saja aku. Aku belum selesai denganmu. Yang mengecewakan Zhao Hao, Qin Xiaoming tidak membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Dia akhirnya menurunkan tinjunya dan hanya mengucapkan kata kasar tanpa rasa sakit. TSK Qin Xiaoming, kau masih berpikir kau Qin Xiao yang dulu. Tanpa dukungan keluarga Han, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku ingin kau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku membawa Shen Wanxing dan Han Feifei ke dalam pelukanku selangkah demi selangkah. Ketika aku menikahkan mereka mungkin aku akan mengundangmu ke pernikahan jika aku sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika Zhao Hao menemukan bahwa Qin Xiaoming ingin melarikan diri, dia segera memprovokasi Qin Xiaoming dengan nada arogan, mencoba memaksa Qin Xiaoming menggunakan kekerasan terhadapnya. Tentu saja, ini juga yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Di matanya, Qin Xiaoming sekarang dibenci oleh Shen Wanxing dan Han Feifei. Bahkan jika Qin Xiaoming pergi untuk melaporkan mereka, Shen Wanxing dan Han Feifei tidak akan mempercayai kebohongan Qin Xiaoming. Awalnya dia ingin membawa Su Xingyu, tetapi ketika dia ingat bahwa Su Xingyu masih mematuhi perintah Qin Xiaoming, dia merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah makan kotoran, jadi dia hanya bisa dengan cepat melewati Su Xingyu. Puff! Qin Xiaoming tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak ketika mendengar Zhao Hao begitu percaya diri. Ini terlalu lucu, aku tidak tahu siapa yang memberi Zhao Hao kepercayaan diri sehingga dia masih bisa begitu percaya diri. Kenapa kamu tertawa? Ketika Zhao Hao mendengar suara Qin Xiaoming yang jelas mengejek, senyum di wajahnya langsung menghilang. Hal yang paling tidak bisa dia toleransi sekarang adalah penghinaan Qin Xiaoming terhadapnya. Haha, aku harap kamu bisa mempertahankan kepercayaan diri yang sama seperti sekarang. Qin Xiaoming tidak menahan senyumnya, sebaliknya dia tertawa lebih liar lagi. Dia tertawa lama sebelum berhenti dan memberikan Zhao Hao peringatan serius. Qin Xiaoming, coba saja menyelamatkan muka. Aku akan pergi ke keluarga Han untuk mencari Fei Fei sekarang dan memberitahumu bagaimana aku menaklukkan Han Fei Fei. Bagaimana bisa Zhao Hao mentolerir ejekan Qin Xiaoming terhadapnya, jadi dia segera mengubah rencananya untuk hari ini. Dia mengubah rencananya mengunjungi adik perempuannya yang baru menjadi mengunjungi keluarga Han. Dia percaya bahwa karena dia telah memberikan keluarga Han informasi yang sangat penting kemarin, keluarga Han pasti akan menyelesaikan perbedaan mereka dan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan lagi. Setelah mengatakan itu, Zhao Hao terlalu malas untuk memperhatikan Qin Xiaoming lagi dan mengendarai mobil mewahnya menuju keluarga Han. Seperti yang diharapkan dari Pluto, dia sangat narsis. Dari mana dia mendapatkan ilusi bahwa bahkan jika semua metodenya gagal di tahap awal, Shen Wanxing dan Han Feifei akan tetap jatuh cinta padanya seperti di novel-novel. Qin Xiaoming duduk kembali di mobil dan menyaksikan mobil mewah Zhao Hao menghilang di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir dengan jijik. Zhao Hao benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kembali dukungan Han Feifei dan Shen Wanxing tanpa sabotase darinya. Dia benar-benar bermimpi. Dulu, Zhao Hao selalu baik kepada tokoh utama wanita, tetapi itu didasarkan pada fakta bahwa tokoh utama wanita terpesona oleh senyum jahat Zhao Hao ketika pertama kali bertemu dengannya. Sekarang senyum Zhao Hao tidak berpengaruh pada para tokoh utama wanita ini dan hal-hal bodoh yang dia lakukan tidak bisa lagi membuat mereka tergerak. Kenapa aku tidak pergi dan melihat kesenangan itu juga? Qin Xiaoming juga menjadi tertarik. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah Zhao Hao akan ditolak oleh keluarga Han. Bab 100 rahasia Zhao Hao terungkap. Tidak sampai 10 menit, Qin Xiaoming berkendara kembali ke sisi berlawanan dari kompleks keluarga Han tepat pada waktunya untuk melihat Zhao Hao mencoba memasuki gerbang keluarga Han tetapi dihentikan oleh petugas keamanan keluarga Han. Bagaimana bisa Paman Han tidak mengizinkan saya masuk? Bukankah Anda memberitahu Paman Han nama saya barusan? Zhao Hao memandangi petugas keamanan yang memandangnya seolah-olah dia adalah seorang pencuri dan hatinya dipenuhi amarah. Dia ingin memukuli kedua petugas keamanan di depannya menjadi bubur dengan satu pukulan. Dia baru saja datang mengunjungi keluarga Han dengan tulus, tetapi setelah satpam masuk untuk melapor, dia malah mengatakan bahwa keluarga Han tidak menyambutnya dan tidak akan membiarkannya masuk. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia adalah seorang bos besar dengan kekayaan bersih hampir 100 miliar yuan dan dia baru saja membantu Han Feilong mengungkap wajah asli Qin Xiaoming. Bagaimana mungkin keluarga Han tidak ingin bertemu dengannya? Situasi ini pasti terjadi karena kedua penjaga keamanan gagal melaporkan identitasnya kepada Han Feilong. Bos Zhao, kami memang sudah memberitahukan identitas Anda kepada Patriark, tetapi dia sangat marah dan tidak ingin bertemu siapapun saat ini. Penjaga keamanan itu juga tahu identitas Zhao Hao dan tidak mengusir Zhao Hao dengan kasar. Sebaliknya, dia menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya mengapa Han Feilong tidak menemui Zhao Hao. Jadi begitu ya, kalau begitu kalian minggir aku akan masuk dan mencari Fei Fei sendiri, aku tidak akan mengganggu Paman Han.
Zhao Hao menunjukkan ekspresi menyadari dan kemarahan di hatinya sedikit mereda. Hal mengerikan seperti itu terjadi pada keluarga Han hari ini. Han Feilong, Han Feifei dan yang lainnya pasti dipenuhi amarah dan ketakutan. Sekarang jadi wajar jika mereka tidak ingin bertemu tamu. Tapi itulah mengapa dia semakin ingin bertemu dengan Han Feifei sekarang. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam mendekati gadis, gejolak emosional Han Feifei saat ini adalah peluang bagus baginya untuk memanfaatkannya. Selama dia menunjukkan pesona maskulinnya dan memberi Han Feifei rasa aman yang cukup, mungkin Han Feifei akan jatuh ke pelukannya sejak saat itu. Sambil memikirkan rencana briliannya, Zhao Hao menunjukkan senyum khasnya di wajahnya. Dia menepis kedua penjaga keamanan dan mencoba memaksa masuk ke gerbang. Zhao Hao, apa yang kamu lakukan di sini di rumah Hanku? Saat Zhao Hao hendak melangkah ke gerbang, Han Feifei keluar dari halaman dan menanyai Zhao Hao dengan ekspresi buruk di wajahnya. Feifei, aku tahu kamu sedang dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang, jadi aku datang ke sini khusus untuk mengajakmu keluar dan bersantai. Jangan khawatir Feifei, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Qin Shaoming menyakitimu sedikit pun. Zhao Hao tidak peduli dengan sikap dingin Han Feifei dan mengarang alasan untuk menjelaskan mengapa dia datang. Kemudian dia mengalihkan topik ke Qin Shaoming yang ingin Han Feifei mengingat bahwa dia disalahpahami dan diusir oleh Han Feifei tadi malam untuk melindunginya. Namun tidak ada jejak kebencian di wajahnya. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum yang sangat menawan dengan dua gigi depan putihnya yang besar terlihat, yang sangat menyilaukan. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa dia tidak menyalahkan Han Feifei dan masih bersedia untuk tetap berada di sisi Han Feifei seperti biasa. Zhao Hao, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Hanku. Dan sudah kubilang terakhir kali, kamu dan aku tidak akan pernah bisa bersama. Kuharap kamu tidak pernah datang menemuiku lagi. Ekspresi Han Feifei tetap dingin tanpa menunjukkan tanda-tanda tergerak oleh Zhao Hao. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Zhao Hao yang berapi-api beberapa kali, menyebabkan darah panasnya mengalir keluar seketika. Feifei, apakah kamu masih percaya rumor yang disebarkan Qin Shaoming sebelumnya? Sekarang kamu seharusnya tahu persis siapa Qin Shaoming itu. Dia sengaja memfitnahku sebelumnya hanya untuk menjauhkanku darimu agar dia bisa melakukan sesuatu yang buruk padamu. Senyum di wajah Zhao Hao dengan cepat menghilang. Dia menatap Han Feifei dengan cemberut, bersikeras ingin penjelasan. Dia tidak mengerti mengapa Han Feifei masih begitu tidak berperasaan kepadanya meskipun dia sudah mengungkap konspirasi Qin Shaoming. Menurut apa yang dia pikirkan, bukankah seharusnya Han Feifei berterima kasih padanya sekarang? TSK, sepertinya Zhao Hao telah ditolak dengan kejam lagi. Wajah kecilnya yang bahagia langsung berubah menjadi pahit haha. Sekarang aku bertanya padamu, apakah kamu masih percaya diri dan kamu ingin aku melihatmu menaklukkan Han Feifei dengan mata kepala sendiri? Lucu sekali. Kau berbicara padaku dengan begitu arogan barusan, tetapi kau bertingkah sangat menjilat di depan Han Feifei seperti anjing penjilat. Kau, Pluto, terlalu tak tahu malu. Qin Shaoming sedang duduk di dalam mobil. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang Zhao Hao dan Han Feifei katakan, dia masih bisa melihat perubahan ekspresi Zhao Hao. Ketika dia melihat perubahan wajah Zhao Hao dari kegembiraan awal menjadi warna gelap seperti dasar panci saat ini, dia hampir muntah karena tertawa. Pluto yang dulunya mendominasi, ketika senyum jahatnya kehilangan efeknya, tidak berbeda dengan penjilat biasa. Satu-satunya perbedaan adalah Pluto menjilat lebih banyak wanita pada saat yang sama. Han Feifei tiba-tiba mendengar suara keluhan yang familiar di telinganya dan dia langsung tahu bahwa Qin Shaoming juga ada di dekatnya. Dia melirik sekeliling dengan tidak mencolok dan menemukannya tertawa terbahak-bahak di sebuah mobil sekitar 10 meter di belakangnya. Namun dia tidak mengungkapkan niat Qin Shaoming dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Zhao Hao yang tampak marah dan ingin mencari penjelasan. Zhao Hao, kamu tidak perlu berakting. Keluarga Hanku sudah menyelidiki situasimu. Selain mengejar Shen Wanxing dan Su Xingyu pada saat yang sama, kamu juga memiliki 5 selir di luar dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan pemilik wanita dari 2 bar. Apa kau ingin aku menceritakan semua detail tentang wanita-wanita ini sebelum kau mengakui hal-hal ini? Han Feifei tidak lagi memberi Zhao Hao muka dan langsung memberinya dosis obat yang kuat. Tidak hanya Zhao Hao tetapi bahkan kedua penjaga keamanan di sebelahnya sedikit terkejut. Awalnya saya pikir Zhao Hao benar-benar menyukai Presiden Han, tetapi saya tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini di belakang layar. Kami benar-benar buta sebelumnya. Sepertinya kita tidak boleh membiarkan orang seperti Zhao Hao masuk ke keluarga Han kita di masa depan agar kita tidak mencemari mata Presiden Han. Kedua penjaga keamanan itu sedikit takut. Mereka selalu berpikir bahwa Zhao Hao sangat mencintai Han Feifei sehingga mereka tidak mencoba menghentikan Zhao Hao untuk masuk. Sekarang tampaknya Zhao Hao hanyalah seorang teddy manusia. Feifei, aku bisa menjelaskan semuanya. Pikiran Zhao Hao berlomba-lomba mencari alasan yang cocok. Tidak perlu menjelaskan, faktanya ada tepat di depanmu dan tidak ada gunanya menjelaskan. Zhao Hao, sekarang kamu tahu kenapa aku tidak mau memperdulikanmu. Faktanya di dalam hatiku, kamu 1000 kali lebih menjijikkan daripada Qin Shaoming.
Jika kamu datang dan menggangguku lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Han Feifei tidak memberi Zhao Hao kesempatan untuk berdebat. Dia mengatakan sesuatu tanpa ekspresi dan meminta satpam untuk mengusir Zhao Hao. Namun pada saat ini dia sangat bangga. Sejak dia mendengar pikiran Qin Xiaoming, dia mengirim profesional untuk mengikuti Zhao Hao. Zhao Hao sepertinya berpikir bahwa dia adalah protagonis dan tidak menyembunyikan jadwalnya sehingga dia bisa mengetahui begitu banyak informasi. Kali ini Han Feilong mendapatkan kembali sedikit dukungan dari Zhao Hao dan ingin dia berhubungan dengan Zhao Hao lagi. Tetapi ketika dia mengeluarkan bukti, Han Feilong sangat marah hingga hampir berasap dan dia tidak pernah memikirkan hal ini lagi. Ketika Zhao Hao melihat sikap kejam Han Feifei, mata merahnya menjadi semakin intens, tinjunya mengepal erat, dan amarah di hatinya berada di ambang ledakan. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang wanita menginjak-injak keagungan Pluto? Bab 101 Keraguan Zhao Hao. Zhao Hao, ketika kamu menyuruhku datang dan menonton penampilanmu, apakah kamu hanya ingin aku melihat bagaimana kamu membuat masalah? Qin Xiaoming melihat bahwa Zhao Hao tampak marah dan ingin menyerang, jadi dia segera keluar dari mobil. Meskipun dia pada dasarnya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Han sekarang, dia sudah bersama Han Feifei begitu lama dan telah mengembangkan sedikit persahabatan dengannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Han Feifei dilukai oleh Zhao Hao di depannya? Qin Xiaoming, kamu merusak rencanaku lagi. Zhao Hao menatap Qin Xiaoming yang berjalan ke arahnya dengan mata merah dan amarah di hatinya langsung meluapkan rasionalitasnya. Setiap kali Qin Xiaoming muncul, usahanya untuk merebut wanita akan selalu berakhir sangat buruk. Kali ini karena Qin Xiaoming muncul di sini sehingga dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk memiliki Han Feifei. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah menggeram pada Qin Xiaoming dengan garang, Zhao Hao dengan cepat bergegas menuju Qin Xiaoming, jelas ingin memberi Qin Xiaoming pelajaran dengan segala cara. Xiaoming hati-hati. Ketika Han Feifei melihat Zhao Hao menyerang Qin Xiaoming, dia langsung berteriak panik dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dalam ingatannya, Qin Xiaoming sama sekali tidak memiliki kekuatan bertarung. Jika dia dipukul oleh Zhao Hao yang otaknya terbakar amarah, Qin Xiaoming akan berada dalam bahaya nyata. Namun, dia sendiri tidak tahu seni bela diri apapun dan orang-orang yang baru saja diberitahu oleh pihak keamanan belum tiba. Jadi dia hanya bisa melihat Zhao Hao semakin dekat dan dekat dengan Qin Xiaoming. Ayo, ini saat yang tepat untuk menguji kekuatanku saat ini. Qin Xiaoming sama sekali tidak takut. Alih-alih mundur, dia mengambil inisiatif untuk menghadapi musuh. Keduanya tidak terlalu berjauhan dan segera mereka mulai bertarung dengan sengit. Meskipun Zhao Hao sangat marah, sedikit nalar yang tersisa membuatnya hanya menggunakan 70% dari kekuatannya di awal agar tidak membunuh Qin Xiaoming dengan satu pukulan. Namun yang mengejutkannya adalah Qin Xiaoming sama sekali tidak melakukan pertahanan dan mulai menyerangnya secara langsung. Yang lebih keterlaluan lagi adalah ketika tinju besi miliknya yang dulunya tak terkalahkan mengenai Qin Xiaoming sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Sebaliknya setelah menerima beberapa pukulan dari Qin Xiaoming, tubuhnya tidak tahan lagi. Qin Xiaoming menjadi semakin bersemangat saat pertarungan berlangsung, bahkan Pluto yang perkasa tidak lebih dari ini. Pergi ke neraka. Zhao Hao melihat tatapan menghina di mata Qin Xiaoming dan langsung menjadi berang. Dia membuang semua kekhawatirannya dan meninju Qin Xiaoming dengan seluruh kekuatannya. Ah, sakit. Pukulan ini memang sangat efektif dan efeknya begitu berlebihan sehingga mengejutkan Zhao Hao dan membuatnya terbangun dari amarahnya. Setelah Qin Xiaoming menerima pukulan itu, dia terbang mundur beberapa meter, jatuh ke tanah, dan terus berteriak berlebihan dengan darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Mungkinkah Qin Xiaoming hanya mencoba menahan rasa sakit, tetapi sekarang dia tidak tahan lagi. Zhao Hao melihat Qin Xiaoming yang terluka parah dan tidak bisa bergerak dan tiba-tiba memiliki ide ini di benaknya. Jika tidak mungkin untuk menjelaskan mengapa Qin Xiaoming yang bertarung dengannya barusan tidak hanya terlempar oleh pukulannya, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kamu berani menyakiti anggota keluarga Hanku dan mencari mati. Saat Zhao Hao merasa lega setelah mengalahkan Qin Xiaoming, dia mendengar raungan seperti raungan harimau di telinganya. Kemudian sosok yang sangat kekar menyerangnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Orang ini tidak lain adalah Han Feihu, orang terkuat di keluarga Han. Zhao Hao merasakan aura mendominasi yang terpancar dari Han Feihu dan merasa ngeri serta buru-buru mengangkat tinjunya untuk melawan. Namun, dia hanya berada di puncak level 3, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Han Feihu yang berada di tahap awal level 4 dalam kekuatan internal. Tidak lama setelah pertarungan, Zhao Hao dipukul mundur berulang kali dan pertahanannya sangat sulit. Sebagai Raja Neraka, Zhao Hao tidak pernah merasa begitu frustrasi dalam hal kekuatan. Pada saat ini dia tidak bisa menahan perasaan lebih benci terhadap Qin Xiaoming dan Han Feifei. Jika Qin Xiaoming tidak berulang kali merusak usahanya untuk mendekati gadis-gadis, jika Han Feifei tidak tahu berterima kasih dan menolak untuk menjadi wanitanya.
Kekuatan internalnya sudah menembus tingkat keempat, jadi bagaimana mungkin dia menderita ketidakadilan seperti itu sekarang? Cao Ming, apakah kamu baik-baik saja? Bertahanlah sedikit lebih lama, aku sudah memanggil dokter dan aku yakin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Saat Zhao Hao dan Han Feihu bertarung, Han Feifei bergegas ke sisi Qin Xiaoming untuk memeriksa kondisinya. Ketika dia melihat darah masih mengalir dari sudut mulut Qin Xiaoming, dia tidak bisa menahan diri untuk menangis. Zhao Hao jelas ingin menyerangnya sebelumnya dan Qin Xiaoming keluar dari kegelapan untuk menyelamatkannya. Jika sesuatu terjadi pada Qin Xiaoming hari ini, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang sepanjang sisa hidupnya. Ada apa dengan wanita ini? Mengapa dia tiba-tiba menangis? Dan bukankah seharusnya Han Feifei dipenuhi dengan kebencian terhadapku sekarang? Mengapa aku tidak bisa merasakan kemarahan apapun di hatinya sama sekali? Apakah kamu lupa bahwa aku ingin mencelakainya kemarin? Hehe, tapi Zhao Hao sedang dalam situasi yang buruk kali ini. Setidaknya dia harus ditangkap oleh Han Feihu dan dimasukkan ke penjara selama beberapa hari. Tuan muda ini cukup pintar, mampu menghasilkan trik cerdik seperti itu secara spontan untuk menipu Zhao Hao. Namun pukulan terakhir Zhao Hao cukup kuat dan benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Qin Xiaoming tidak tahu mengapa Han Feifei bersikap seperti ini, tetapi dia dengan cepat mengesampingkan masalah itu. Aku mulai diam-diam mengacungkan jempol untuk kecerdasan dan akalku. Ketika dia melihat Han Feihu keluar, dia langsung memikirkan sebuah ide brilian. Bagaimanapun, dia bukan tandingan Zhao Hao dan jika dia terus bertarung, dia hanya akan dikalahkan secara sepihak oleh Zhao Hao. Akan lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak Zhao Hao sehingga Zhao Hao tidak hanya akan dipukuli oleh Han Feihu tetapi juga masuk penjara. Itu akan sangat memuaskan. Kak Fei, aku baik-baik saja, aku hanya patah 2 tulang di dadaku, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Namun di permukaan, Qin Xiaoming menunjukkan ekspresi yang menyakitkan dan berbicara dengan tenang. Faktanya, menurut karakter Qin Xiaoming dalam novel, apa yang seharusnya dia katakan kepada Han Feifei saat ini adalah, demi keselamatan Kakak Fei, tidak peduli seberapa parah aku terluka, itu sepadan. Untuk menguji apakah dia telah menjadi orang bebas setelah menyelesaikan plot, Qin Xiaoming sengaja mengubah kalimat itu menjadi kalimat lain. Hasilnya sangat memuaskan. Dia belum menerima peringatan apapun dari sistem hingga sekarang. Jelas, cerita antara dia dan Han Feifei benar-benar telah berakhir dan sistem tidak akan lagi memberlakukan batasan apapun pada komunikasinya dengan Han Feifei. Oh, aku senang kamu baik-baik saja. Han Feifei mengertakkan gigi dan menelan kekesalan di hatinya. Dia menjawab dengan tenang dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sangat khawatir sehingga dia memiliki gagasan untuk merawat Qin Xiaoming selama sisa hidupnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa cedera serius Qin Xiaoming itu palsu, yang membuatnya meneteskan air mata sia-sia. Jika dia tidak menemukan bahwa Qin Xiaoming masih berdarah perlahan, dia pasti ingin meninggalkan Qin Xiaoming begitu saja. Kenapa wanita ini menjadi sedingin ini lagi? Aku ingat aku bilang aku mematahkan 2 tulang apa arti oh. Hati wanita seperti jarum di laut, tidak mungkin ditebak. Qin Xiaoming terdiam mendengar reaksi Han Feifei. Itu benar-benar berbeda dari sikapnya barusan. Namun, saat dia mengeluh, dia tidak lupa untuk berpura-pura terluka parah. Dia masih ingin mengirim Zhao Hao ke penjara jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat kekurangannya untuk saat ini. Bab 102 Han Feilong tergerak oleh Qin Xiao dan ingin membatalkan hukuman. Pertarungan di luar kompleks keluarga Han dengan cepat berakhir dengan kemenangan Han Feihu. Puncak tingkat ketiga kekuatan internal tampaknya hanya sedikit lebih rendah dari tahap awal tingkat keempat tetapi kekuatannya sangat berbeda. Sudah luar biasa bahwa Zhao Hao mampu bertahan dari tangan Han Feihu selama beberapa menit. Pada saat ini Zhao Hao telah diborgol oleh Han Feihu dan wajahnya memar dan berdarah. Sudah jelas bahwa Han Feihu sengaja menggunakan kekuatan berat untuk membalas dendam pada Qin Xiaoming. Paman Hu, kau harus membantuku membalas dendam. Aku merasa semua tulang di tubuhku patah dan aku akan segera mati. Setelah Zhao Hao ditaklukkan, Qin Xiaoming yang dipapah oleh Han Feifei terlatih-tatih ke sisi Han Feihu, mengajukan permintaan dengan air mata di matanya, dan menatap Zhao Hao dengan mata yang ganas. Xiaoming, aku seorang petugas polisi, aku tidak bisa mengeksekusi orang tanpa izin. Tapi jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini secara adil dan memastikan Zhao Hao mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebagai pria kuat tingkat keempat kekuatan internal, Han Feihu setelah mendengar suara Qin Xiaoming yang kuat langsung menyimpulkan bahwa sebagian besar luka Qin Xiaoming saat ini palsu. Tetapi dia tidak mengekspos Qin Xiaoming. Siapapun yang berani menyakiti keluarga Han-nya harus siap membayar harganya. Qin Xiaoming, kau menjebakku. Ketika Zhao Hao melihat penampilan Qin Xiaoming saat ini, dia tahu betul bahwa dia telah ditipu. Dia sangat marah hingga giginya hampir pecah dan kebencian di matanya tampak seperti menggigit orang. Hei, aku menjebakmu, memangnya kenapa? Sini pukul. Dulu demi alur cerita kamu memukulku dan aku tidak punya pilihan selain menahannya. Sekarang kamu masih berani menyerangku, apa kamu benar-benar berpikir aku terbuat dari tanah liat?
Qin Shaoming menatap mata penuh dendam Zhao Hao tanpa merasa bersalah sedikit pun karena menjebak Zhao Hao. Bukan dia yang memulainya kali ini. Zhao Hao ingin memukulinya dengan serius, jadi dia secara alami ingin membalas dendam. Zhao Hao pantas berada dalam situasi ini. Di permukaan, Qin Shaoming menunjukkan ekspresi sangat polos berpura-pura menjadi korban dan berkata dengan sedih. Zhao Hao, bagaimana bisa aku menjebakmu? Kau hampir memukulku sampai mati, apa kau masih merasa benar? Paman Hu penjahat yang tidak bertobat ini harus diberi pelajaran. Akan lebih baik jika dia dikurung selama 1 atau 2 tahun untuk mencegahnya menyakiti orang lain lagi. Zhao Hao melihat bahwa Qin Shaoming masih berpura-pura dan luka internal di tubuhnya tidak bisa lagi dikendalikan. Dia langsung memuntahkan seteguk besar darah yang membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Ternyata adegan dalam drama TV di mana yang terluka menyemburkan kabut darah itu nyata. Jumlah darah yang disemburkan Zhao Hao sangat banyak. Qin Shaoming melihat kabut darah besar di depannya dan tidak bisa tidak mengagumi Zhao Hao. Mendengar ini, Han Feifei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhao Hao yang mulutnya masih berdarah seperti air mancur dan hampir tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Shaoming, kamu tidak apa-apa. Dokter akan segera datang. Jangan bergerak. Han Feilong dan Qin Sukin juga berjalan cepat dari kejauhan melihat Qin Shaoming dengan mata penuh kekhawatiran dan rasa terima kasih. Mereka baru saja mengetahui dari petugas keamanan bahwa Qin Shaoming sengaja menahan amarah Zhao Hao demi menyelamatkan Han Feifei dan terluka seperti ini. Ketika Han Feilong memikirkan bagaimana mereka dengan kejam menendang Qin Shaoming keluar dari keluarga pagi itu, tetapi Qin Shaoming masih sangat peduli tentang keluarga Han mereka. Dia sangat terharu hingga ingin menangis. Paman, aku baik-baik saja, hanya cedera ringan. Qin Shaoming mengatakan ini dengan lemah dengan wajah pucat dan memaksakan senyum mencoba berpura-pura bahwa dia tidak terluka parah. Tetapi pada saat ini semua kekuatan tubuhnya menekan Han Feifei dan dia tidak bisa berdiri sendiri sama sekali, mengungkapkan fakta bahwa dia terluka parah. Han Feifei menggunakan seluruh kekuatannya untuk hampir tidak bisa menopang Qin Shaoming dan dia sangat marah sampai giginya gatal. Setelah memikirkannya, dia tetap tidak mengungkap ilusi bahwa Qin Shaoming terluka parah dan bahkan tidak membiarkan orang lain datang untuk membantunya. Dia diam-diam menanggung beban yang seharusnya tidak dia tanggung. Zhao Hao, kau akhirnya menunjukkan warna aslimu hari ini. Untungnya, aku tidak tertipu oleh penyamaranmu dan menyerahkan Feifei kepadamu. Feifei jelas menolak untuk berkencan denganmu, tetapi kamu sangat marah hingga ingin memukul seseorang dan akhirnya melukai Shaoming dengan serius. Keluarga Han saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu. Kamu harus bersiap untuk menanggung murka keluarga Han saya. Dan saya juga dapat memberitahu kamu dengan jelas bahwa keluarga Han saya tidak menyambut orang-orang seperti kamu. Saya harap kamu tidak akan mengganggu Feifei lagi. Ketika Han Feilong mengetahui bahwa Qin Shaoming terluka parah, dia menjadi lebih marah dan langsung menghampiri Zhao Hao dan memberinya peringatan keras. Jika bukan karena status Zhao Hao yang tinggi, dia pasti sudah ingin Zhao Hao menghilang dari dunia ini. Zhao Hao tidak bereaksi terhadap kata-kata Han Feilong. Matanya tertuju pada Qin Shaoming, penuh dengan niat membunuh berwarna merah darah. Jika tatapan bisa membunuh, Qin Shaoming pasti sudah dipotong-potong oleh Zhao Hao sekarang. Aku sangat takut, mata Zhao Hao sangat garang. Aku benar-benar harus lebih berhati-hati saat berjalan di malam hari. Seberapa marahnya kamu tetap harus masuk penjara. Tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku untuk saat ini. Namun Zhao Hao seharusnya tidak dipenjara terlalu lama. Menurut alur cerita novel, Zhao Hao sudah menaklukkan keluarga yang dan bahkan disukai oleh pejabat wanita berpangkat tinggi. Ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. TSK, dia memang Pluto. Wanita manapun, tanpa memandang statusnya, akan dengan mudah menyukainya. Qin Shaoming tersenyum menantang pada Zhao Hao dan tidak menganggap serius ancaman Zhao Hao. Bahkan jika dia tidak menjebak Zhao Hao kali ini, Zhao Hao akan melawannya sampai mati, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalian urus Shaoming dulu, aku akan membawa Zhao Hao kembali ke kantor polisi sekarang. Setelah Han Feihu tahu bahwa Qin Shaoming tidak terluka parah, dia menjadi sangat tenang. Setelah mengatakan sesuatu kepada Han Feilong dan yang lainnya, dia mengunci Zhao Hao di dalam mobil di pinggir jalan dan bersiap untuk membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi secara menyeluruh. Segera setelah Han Feihu pergi, dokter keluarga Han dan ambulans di luar tiba. Han Feilong dan yang lainnya dengan cepat dan hati-hati membantu Qin Shaoming masuk ke mobil bersama perawat. Shaoming, dulu aku bersalah padamu dan aku ingin meminta maaf padamu di sini. Hukuman yang dulu aku janjikan padamu, yaitu membiarkanmu pergi dan menjelajahi dunia sendiri telah dibatalkan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Pamanmu pasti akan mendukungmu. Setelah naik ambulans, Han Feilong tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Qin Shaoming yang sedang diperiksa oleh dokter, yang membuat Qin Shaoming sangat ketakutan hingga hampir melompat dari ranjang rumah sakit. Kau pasti bercanda, aku akhirnya meninggalkan keluarga Han, bagaimana mungkin aku bisa kembali? Setelah kembali ke keluarga Han, bagaimana aku harus melanjutkan alur berikutnya?
Han Feilong, tolong singkirkan emosimu yang tidak bisa dijelaskan, aku benar-benar seorang mesum. Jika kamu berani membiarkanku kembali, aku akan menghamili Han Feifei. Qin Shaoming langsung dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap Han Feilong. Memintanya untuk kembali ke keluarga Han sekarang sama saja dengan meminta nyawanya. Qin Shaoming segera menunjukkan ekspresi tulus dan berkata kepada Han Feilong dengan tegas. Paman, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, aku yang melakukan banyak kesalahan di masa lalu dan aku pantas dihukum. Lagi pula aku tidak muda lagi, sudah waktunya bagiku untuk memulai bisnis sendiri. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa bahkan tanpa bantuan keluargaku, aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri. Suara Qin Shaoming sangat keras saat ini dan ekspresi wajahnya sangat serius sepenuhnya menunjukkan bahwa kalimat ini adalah pikiran sejatinya. Shaoming, kamu benar-benar sudah dewasa. Pamanmu menghormati keputusanmu dan akan memberimu 1 miliar yuan untuk memulai bisnismu sendiri. Aku percaya kamu akan mampu mencapai hasil yang akan mengejutkan semua orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Shaoming, Han Feilong dan Qin Sukin semakin menyukai Qin Shaoming. Han Feilong segera memberi Qin Shaoming tambahan dana sebesar 500 juta yuan dan membiarkannya berkembang dengan bebas. Han Feifei tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya melotot pada Qin Shaoming dengan wajah merah, lalu menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Bab 103 merebut bawahan masa depan Zhao Hao. Setelah Qin Shaoming tahu bahwa dia masih bisa keluar dan memulai bisnis seperti sebelumnya, dia berbaring di ranjang rumah sakit dengan tenang, dengan santai menanggapi perhatian Han Feilong dan Qin Sukin. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Qin Shaoming dikirim ke rumah sakit dan memulai pemeriksaan mendetail. Setelah pemeriksaan, keluarga Han menghela napas lega. Qin Shaoming hanya menderita beberapa luka ringan tanpa kerusakan pada tulang atau organ dalamnya. Dia hanya perlu istirahat beberapa hari. Qin Shaoming tidak membiarkan keluarga Han merawatnya di rumah sakit dan langsung menyuruh semua orang kembali. Dia tidak ingin ada kejutan lagi yang terjadi dalam alur cerita sekarang. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit karena bosan, Qin Shaoming diam-diam meninggalkan rumah sakit tanpa memberitahu siapapun. Beberapa hari ini dia telah memikirkan tentang bagaimana menggunakan 1 miliar yuan yang diberikan Han Feilong kepadanya untuk memaksimalkan nilainya. Namun, dia hanyalah orang biasa sebelumnya dan dia tidak tahu apa-apa tentang investasi. Dia memikirkannya lama sekali tetapi tidak bisa menemukan ide yang bagus. Dan baru sore ini dia mendapat kilasan inspirasi dan tiba-tiba teringat karakter dalam novel yang tidak banyak disebutkan. Nama pria ini adalah Li Wanli. Dia seharusnya masih seorang pemabuk dengan banyak utang judi, istri dan anak-anaknya meninggalkannya, dan keluarganya berantakan. Namun, setelah Zhao Hao secara tidak sengaja menyelamatkannya dari seorang penagih utang, pria itu menjadi setia kepada Zhao Hao dan menunjukkan bakat bisnis yang luar biasa. Justru karena orang inilah kerajaan bisnis Zhao Hao mulai berkembang pesat. Hanya dalam beberapa bulan, kerajaan bisnis itu menjadi perusahaan yang hampir sebanding dengan keluarga Han, memberikan dukungan kuat dan sejumlah besar dukungan keuangan untuk rencana aksi Zhao Hao selanjutnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya Li Wanli bagi Zhao Hao. Aku ingat Zhao Hao menyelamatkan Li Wanli malam ini. Kali ini aku harus menyusulnya dan menaklukkan Li Wanli sebelum Zhao Hao melakukannya. Qin Shaoming dan Zhao Hao sekarang berselisih satu sama lain jadi tentu saja dia tidak ingin Zhao Hao menjatuhkan Li Wanli lagi. Dia juga memutuskan untuk membangun kekuatannya sendiri dan Li Wanli adalah penolong yang sangat diperlukan. Memikirkan apa yang Han Feihu katakan padanya kemarin bahwa Zhao Hao akan dibebaskan dari penjara hari ini, Qin Shaoming tidak lagi bersedia membuang waktu di rumah sakit dan bergegas ke lingkungan tempat Zhao Hao menyewa rumah. Novel itu hanya mengatakan bahwa Zhao Hao sedang kembali ke rumah dan melewati sebuah gang kecil ketika dia secara tidak sengaja melihat Li Wanli diancam oleh beberapa rentenir, tetapi tidak secara spesifik menjelaskan gang mana itu. Qin Shaoming tidak punya pilihan selain mencari perlahan di gang-gang terdekat. Ini adalah perkampungan kumuh di kota Shanghai. Tidak hanya ada berbagai macam orang di sini, tetapi juga ada gang yang tak terhitung jumlahnya. Qin Shaoming mencari di sini selama setengah jam dan dengan berani mencoba membantu seseorang 2 kali sebelum akhirnya dia menemukan beberapa pemuda bertelanjang dada dan bertato di sebuah gang reyot. Mereka memukuli dan menendang seorang pria parubaya yang jatuh dan terus-menerus menghina keluarga pria parubaya itu dan memintanya untuk membayar kembali uangnya. Berhenti. Qin Shaoming merasa senang karena dia agak yakin bahwa pria parubaya yang dipukuli itu adalah Li Wanli.